liburan gratisnya juga dapat uang saku dan lain-lain. Oke, langsung aja. Ini sudah ada. Oke, ini dia. Udah ada Ciriana dan sudah ada Halo semuanya, selamat malam. Ci Sherry. Nah, teman-teman di layar teman-teman udah ada 2 orang pakarnya. Bisa dibilang pakarnya ya, karena udah keliling-keliling dan emang beneran harusnya sih baru pulang, saya yakin banget ini, ya kan. Jadi nanti juga akan berangkat lagi mungkin beberapa waktu lagi. Saya nggak gitu ngikutin yang batch-batchnya, ada berapa batch-batch untuk pergi-perginya sih, tapi saya yakin pasti akan pergi lagi nih. Oke, sebelum kita mulai biasanya kita tuh kenalan dulu. Hari ini spesial karena kita akan bahas mungkin topik yang menarik tapi mungkin jarang diangkat ya. Ya karena rata-rata orang tuh biasanya tuh gimana caranya saya bisa dapat income lebih, gimana caranya saya bisa ajak orang seperti apa segala macam. Hari ini kita mau yang lebih light lah temanya, tapi pastinya menarik dan teman-teman saya yakin semua ada ratusan orang di Zoom dan di Facebook hari ini semuanya pasti mau, nggak ada yang nggak mau liburan gratis. Bahkan orang yang mampu bayar liburan pun kalau ditanya mau liburan gratis aja mau pasti jawabannya. Jadi langsung aja, ini udah ada Ciriana dan Ci Sherry. Silakan, mungkin mau memperkenalkan diri dulu, Ci. Iya, selamat malam Pak Angga, thank you ya. Selamat malam. Ya, langsung ya Pak Angga ya. Silakan langsung. Oke, teman-teman semuanya seluruh Indonesia, selamat malam. Perkenalkan saya Riana dan teman saya Sherry. Hari ini nggak seperti kata Pak Angga sih, kami bukan pakar sih. Kita juga belajar ya, Sherry ya. Iya, soal saya jelas sharing. Jelas share. Nah, Oke. aku kenalin Sherry ya teman-teman ya, karena kalau suruh dia kenalin diri sendiri dia pasti nggak berani ini nyebutin semuanya, soalnya dia cukup pemalu teman-teman. Jadi dia pasti nggak mau ngomongin dia udah dapat apa aja. Jadi mendingan aku yang kenalin teman-teman. Nih, Sherry Gan ini teman-teman ya, kalau buat yang belum kenal, dia ibu rumah tangga, anaknya cuma 1. Dan dia juga bukan orang yang susah-susah gimana, enggak teman-teman, dia cukup berkecukupan ya teman-teman ya. Dia dulu kerjaannya online shop sebelum di AFC ini, dia punya online shop yang cukup besar gitu loh. Jadi secara income tuh sebenarnya dia nggak ada masalah sama sekali gitu loh teman-teman ya. Dan beliau juga maksudnya dia ini disebut ratu trip kalau di AFC. Karena dia itu udah dapetin 30 tiket trip gratis dari AFC saat ini. Dia dapet 12 Dubai, terus dia juga dapat 12 Dubai, 5 Rusia, 7 cruise, dan juga bisa diganti Eropa, ada 1 Jepang sama 3 Turki, teman-teman, 30 tiket, padahal dia tuh join di AFC itu 2020 agak akhir dia joinnya, jadi belum ada 3 tahun dia di sini, 30 tiket gratis, income-nya MM-an di sini, teman-teman bayangkan, padahal dia tuh anaknya pemalu. Serius pemalu. Cuman kalau udah kenal sih ternyata berisik, gak pemalu sih ya. Tapi kalau misalnya belum kenal tuh anaknya tuh diem. Kalau nggak diajak ngomong dia nggak bakal ngomong gitu loh. Kalau nggak kenal juga dia nggak bakal ngajak kamu ngomong dulu gitu. Kecuali udah kenal ya. Jadi bayangin seorang introvert seperti ini, pendiam, bisa capai sebanyak ini di AFC dan upgrade segitu luar biasanya teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar banyak nih dari Sherry Gan malam ini ya. Gitu kira-kira. Tambahin share. Iya, suara saya cukup keras ya, Rin ya. Kadang suaraku kecil di Zoom ini. Lumayan Jelas, ya. aman. Gede. Ya, selamat malam semuanya. Kenalin, nama saya Sherry Gan. Saya hari ini bersama teman Shogun kita, Riana. Mungkin saya perkenalan dikit ya mengenai Riana ini. Join di AFC udah 3 tahun. Terus membernya sudah 20.000 ya, Rin ya? Iya. Iya, 20.000. Terus berawal itu dari ibu-ibu gaptek, ibu rumah tangga yang benar-benar nggak bisa main Instagram, benar-benar nggak bisa edit-editan, apalagi filter, semuanya nggak bisa. Terus berawal itu masuk AFC itu dari papanya yang stroke. Nah, awalnya juga nggak mau join. Jadi berawal dari papanya yang stroke, berarti dari produk Riana ini join. Kemudian Riana ini juga berasal dari Bangka, yang kata Pak Ernest itu dari mana itu ya? Kota apa itu ya? Gitu ya, kota kecil. Ya, terus sampai sekarang udah bisa jalanin offline online dengan baik, dengan member yang 20.000, udah banyak banget. Kemudian dia juga
penghasilannya sudah jauh lebih dari saya, yang MM-an juga. Kemudian dia juga achieve 8 Dubai, 2 Amerika, 1 Jepang, 1 Eropa, 4 cruise. Jadi non-stop kita trip di AFC ini. Malah masih kalah banyak dari Sherry. Enggak. Tapi boleh Jadi lah ya, maksudnya mungkin dari Bapak ada trip gratis ya, lumayan lah share ya. Bener nggak share? Terus iya. trip-tripnya AFC kan kita baru pulang nih share, ceritanya dari Eropa share. Mm. Kira-kira menurut kamu trip-tripnya AFC itu trip-trip kayak gimana share? Selama ini share? Tripnya ya biasanya kan saya sih bayangin itu kalau trip itu pasti, waduh, pasti ada kayaknya curang gitu loh. Di hotelnya dikasih yang biasa lah atau gimana, tapi di AFC enggak. Kita di AFC hotelnya benar-benar bagus, makanannya juga bagus, terus tripnya itu disusun sedemikian perfect ya saya bilang ya. Maksudnya kalau terus travelnya juga bagus, semua dilayani dengan baik sekali di AFC ini. Jadi nggak ada yang selalu berkesan lah. Kalau di AFC ini selalu berkesan. Itu sih. Iya, bener-bener Kalau share. menurut Riana gimana? Bener-bener, aku juga ikut trip-tripnya AFC selama ini tuh aku lihat maksudnya AFC tuh all out gitu loh kalau kasih ke membernya. Mereka tuh nggak maksudnya ya udah asal kamu achieve ya udah yang penting kamu berangkat nih ya udah aku udah tuntasin tugas-tugas perusahaan nih udah selesai nih gitu. Enggak, tapi mereka tuh bener-bener maksudnya ini member gue achieve nih, mereka udah usaha dengan segalanya, mereka udah berusaha banget. Jadi mereka wajib mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapetin gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar diperlakukan buat ya udah lu udah achieve, lu liburan nih, lu nikmatin hasil kerja keras lu, jadi dikasihnya makan enak-enak. Kayak kami di Eropa kemarin tuh nggak nyangka tuh kami dikasih makan di Hard Rock ya, share ya. Terus aku tuh bayangannya porsinya besar banget tuh. Iya, aku tuh bayangannya tuh hotelnya tuh bakal kecil-kecil karena kan Eropa tuh biasa hotelnya kecil-kecil, mini-mini yang sempit gitu kan. Tapi pas ke sana hotelnya gede gitu. Aku kan sekamar nih sama Sherry nih. Kan saya bilang, gila ya ini hotelnya dikasih yang gede loh, mahal ya kayaknya. Gila ya AFC berani ya keluar duit sejor-joran ini buat member-membernya. Ya Sher ya? Bener nggak Sher? Bener banget sih. Jadi setiap trip itu bener-bener yang kita pulang tuh rasanya puas gitu. Mungkin kita perginya dengan mindset happy gitu ya, pasti berterima kasih lah pada AFC. Kita udah dikasih semua trip yang sangat-sangat bagus. Jadi pulangnya juga puas. Bener-bener. Jadi teman-teman kalau ada trip-trip atau promo atau apa, pokoknya usahakan kejar semaksimal kita bisa gitu loh. Karena percayalah kalian nggak akan nyesel dan kalian nggak akan rugi gitu loh untuk dapetin trip-tripnya AFC gitu. Nah nggak usah panjang-panjang tentang trip nih share. Kan teman-teman nih hari ini training kan. Mereka tuh pengen tahu banget tentang Sherry nih. Tentang apa yang maksudnya yang paling banyak tuh aku kan tanya-tanya nih. Sama member-member aku sih khususnya ya, aku tanya nih, kalian tuh pengen tahu apa sih tentang Sherry gitu loh, apa yang pengen kalian tahu banget gitu loh. Jadi salah satunya ini mereka tanya nih, gimana sih seorang Sherry yang menurut mereka tuh kalem, terus agak pendiam gitu loh. Terus maksudnya kesannya tuh ngomongnya tuh irit banget, tapi kok kamu bisa jalanin AFC sampai bisa dapetin segitu banyak trip dan segala macam. Gimana sih sebenarnya sekilas kamu jalaninnya itu seperti apa sih Syar? Dari awal kamu jalanin, kamu masuk, kamu ngapain aja sih gitu loh? Iya. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat juga ya, masih sampai sekarang juga saya masih yang ngomongnya nggak lancar kayak Riana gitu loh. Riana kan super bagus sih ngomongnya. Jadi mungkin saya bisa ceritain awalnya itu saya orangnya itu gimana ya. Mungkin jadi teman-teman bisa gambarin. Saya itu sebenarnya orangnya sangat-sangat pendiam. Kalau nggak kenal tuh udah pasti nggak bakal ngomong. Jadi ceritanya seperti saya pernah jumpa Pak Niko pertama kali, itu 2 jam nggak ngomong, nggak gerak. Jadi nggak berani nanya apa-apa. Ditanya mau nanya apa Syar? Nggak ada. Gitu aja, diam aja. Ya mungkin ya. Jadi 2 jam itu benar-benar saya duduk nggak gerak gitu. Jadi terus saya bisa ceritain itu dulu sayanya kerja di bisnis keluarga. Jadi mungkin ada bagian telepon kalau kan kita kalau misalnya mau pesen gitu atau kalau kita itu bidang perkayuan. Jadi kayak mesti telepon ke dinas kehutanan gitu. Nelepon tuh udah gugup sendiri gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya kalau telepon tuh mesti saya latihan dulu. Sebelum saya telepon ya, bayangin ya, saya halo Pak,
saya mau nanya nih, surat yang ini udah keluar belum? Jadi seperti itu, sampai segugup itu. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin seperti itu. Terus kalau ditanya, saya ini jalaninya seperti apa di AFC ini? Kalau pemalu itu, mungkin teman-teman ada yang di sini juga diem atau nggak tahu mau ngapain, nggak tahu cara ngomong. Awalnya itu pastinya kita posting-posting dulu di media sosial. Jadi kerja saya tuh awalnya tuh posting-posting aja. Karena kan saya tuh nggak bisa banyak ngomong langsung, kalau ketemu orang juga takut. Nah, jadi awalnya posting dan kalau ditanya gimana cara prospek pertama, tuh saya banyakin mendengar. Jadi nggak ada orang yang kita suka mendengar banyak gitu loh. Bagusan kita mendengar prospek cerita apa. Kalau banyak yang malah yang cerita keluarganya, cerita tentang masalah hidupnya, kita dengerin aja. Meskipun kita belum masuk ke AFC ya, maksudnya belum cerita tentang AFC, kita dengerin aja, tanya kabarnya gimana. Nah itu awal-awal yang saya lakukan. Jadi saya banyak mendengar, bahkan ada yang saya prospek juga saya dengerin 2 jam. Dia ngomong cerita apa aja terserah. Nah, saya ngomong udah nyaman. Nah, itu baru saya mulai masuk ngomongin AFC. Itu cara saya pertamanya, Rin. Kalau kamu ini gimana, Riana? Oh, jadi dulu kamu tuh banyaknya awalnya mulai cuma posting online ya, share ya, Iya, nggak ada offline ya sama sekali ya, otomatis sih. benar-benar Online posting. pas pandemi itu. Cuman dari IG doang kan share, setahu aku share. IG, Instagram doang. Oh, oke. Sebenarnya aku sama Sherry itu nggak beda-beda jauh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hari ini lihat aku mungkin berani ngomong, berani kok kayaknya pede banget gitu loh. Padahalnya enggak sebenarnya teman-teman. Serius, kalau misalnya orang-orang yang kenal aku pertama pas aku join di AFC itu teman-teman ya, disuruh Zoom nggak mau, disuruh ngomong nggak mau gitu loh. Aku lebih suka berada di belakang layar dulunya, nggak berani juga ngomong. Mirip-mirip sih sebenarnya, aku tipe sama Sherry itu mirip-mirip teman-teman. Aku juga mainnya online dulu. Jadi kalau Sherry di IG, aku di Facebook. Awal mula aku join di sini tuh aku nggak ada jualan AFC sebenarnya teman-teman. Nggak ada niat untuk berjualan juga karena memang aku masuknya totally dari produk ya, dari papa aku sakit gitu loh. Jadi pakainya cuma buat papa aku waktu itu. Jadi aku lebih banyak tuh justru storytelling karena memang aku tipikal yang suka nulis, tidak suka yang ngomong. Aku lebih suka nulis share. Jadi aku tuh sering nulis, aku sering ceritain misalnya papa aku sakit kenapa, gimana segala macem. Setelah itu papa aku pengobatannya pakai apa aja. Jadi aku storytelling banyakannya. Nah, dari storytelling itu justru aku lihat sebenarnya orang Indonesia itu tipikal yang memang tidak suka dijualin sesuatu. Karena kalau kita menjual sesuatu, mereka tuh langsung berasa kamu sedang mau mengambil keuntungan apa dari aku gitu loh. Bener nggak? Kecuali kalau kita jualnya makanan ya, pempes segala macam itu beda ya. Memang mereka suka yang mereka beli gitu loh. Tapi kalau yang kayak gini ya tipe-tipe kayak MLM, yang kita sebut MLM gini, kalau kita jualan tuh biasanya mereka langsung, wah dia mau mengambil sesuatu nih dari gue nih. Jadi langsung seperti itu. Jadi aku lebih suka storytelling. Ketika storytelling itu nyangkut di mereka, ketika mereka merasa, kok yang dia ceritain ini mirip-mirip aku ya, kok yang diceritain ini bener ya gitu loh. Itu malah terkoneksi sama mereka. Akhirnya mereka mulai tanya-tanya. Pas mereka tanya pun aku lebih banyaknya tuh cerita pengalaman aku, cerita gimana pemikiran aku gitu loh. Kenapa mereka harus coba. Jadi ketika mereka klik, ya mereka beli. Jadi lebih banyak di storytelling sih kalau kalian tanya gimana kami memulainya ya di awal. Kayak gitu share kalau aku share. Iya, awalnya mungkin bisa ditambahin kalau saya ini dulu mungkin lihat cara-cara leader-leader atau member-member yang udah duluan join. Dan saya tuh waktu dulu paling demen nonton Home Talk. Jadi Home Talk itu ceritanya tentang kehidupan pribadinya, kenapa dia berjuang di AFC, kenapa dia mau bertahan di AFC dan sebagainya, dan cara-cara mereka menjalankan AFC itu benar-benar ketolong banget. Nanti bisa dilihat di Facebook Life Science. Nah, itu banyak menolong kita semua sih di sini. Bener-bener, aku setuju share. Karena dulu awal-awal aku join di AFC itu share ya, itu tuh bener-bener aku tuh dari upline tuh jauh gitu loh. Upline aku di Australia gitu loh. Sama upline berikutnya di atas-atas pun aku nggak gitu kenal share. Jadi dan dengan tipe pemalu, tipe introvert, agak introvert seperti aku ini untuk nanya sama orang tuh sungkan gitu loh.
Karena aku sungkan, akhirnya yang aku lakukan tuh untungnya di AFC tuh support sistemnya tuh sangat banyak teman-teman. Jadi Senin biasanya kita ada home talk kayak gini dulu, terus Rabu ada LOP, Sabtu kita ada Zoom sama dokter gitu loh. Jadi dulu aku tuh bener-bener setiap ada Zoom aku ikutin. Jadi setiap ada Zoom aku ikutin. Jadi aku benar-benar pelajari produknya. Karena aku pikir gini loh, aku nggak mungkin ngajak orang join suatu produk yang aku sendiri nggak kenal. Aku nggak mungkin ceritain ke orang sesuatu yang aku nggak tahu gitu loh. Jadi supaya aku tahu, aku bukan paksa sih ya, aku paksa diri aku untuk dengerin. Walaupun kadang-kadang aku pikir, wah ini lama banget ya dia ngomongnya, tapi aku tetap dengerin. Aku dengerin karena aku berharap dari yang aku dengerin tuh ada sesuatu yang aku tahu, ini produk seperti apa sih, ini jalannya seperti apa sih, karena kan kami benar-benar buta ya share ya, kita benar-benar buta maksudnya jalanin yang namanya bisnis jaringan seperti apa. Nah bener kata Sherry sih, kayak home talk gitu, kami tuh mulai belajar, oh gini loh ternyata orang jalaninnya di sana tuh seperti ini loh, oh ternyata culture di daerah seperti itu tuh, oh gini loh, beda loh dengan culture-nya di Bangka, oh kalau di Jakarta tuh gini mereka jalaninnya. Dari situ tuh kami dapat banyak bahan untuk kami contek, dan yang akhirnya tuh bisa kami rangkum untuk jadi gayanya kami. Bukan artinya kami nyontek plok-plok ikutin ya, karena gaya setiap orang pasti beda-beda. Kalian nggak bakal bisa nyontek gaya Sherry plok-plok jadi benar-benar seperti dia, atau plok-plok gaya aku, atau plok-plok gaya Ko Budi Darwin, nggak mungkin teman-teman. Tapi kita biasanya dengar dari setiap orang, terus kita ambil apa yang cocok, apa yang nyaman buat kita bikin konsepnya kita, dan kita benar-benar jadi diri kita sendiri pada saat kita prospek orang, bukan jadi orang lain. Karena kalau kita jadi orang lain, itu pasti akan berbeda tanggapan orang. Tapi kalau kita jadi diri kita tuh orang tahu bahwa ini tulus loh, ini benar-benar dari dia loh ngomongnya. Gitu ya, Share ya? Iya. Intinya kita banyak belajar sih. Yang penting itu niat ya. Kalau nggak niat itu sepinter apapun ya sama aja. Yang penting kita niat, dari yang nggak bisa justru belajar jadi bisa. Nah, rajin-rajin lah tanya-tanya orang, tanya upline. Bahkan kita juga belajar dari downline sih, banyak sih. Bener. Terus kan zaman sekarang udah canggih ya Share ya, YouTube lah, TikTok lah, apapun kita bisa belajar saat ini. Maksudnya kalau misalnya kita mungkin agak introvert, malu nih nanya ke siapa-siapa, takut ketahuan gapteknya atau apa, tenang aja. Sebenarnya di media sosial, di YouTube segala macam, kalian mau belajar tentang apapun ada saat ini. Dan life science itu maksudnya AFK itu semua zoom-zoomnya tuh terekam kalau di Facebooknya. Jadi teman-teman tuh bisa lihat yang dari tahun 2021, 2020, teman-teman bisa lihat yang mana aja yang teman-teman mau. Nah, ambil aja apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman klik gitu loh, kumpulin, dan nanti kalian bikin konsep kalian sendiri. Gitu cara kami. Mungkin saya bisa cerita dikit ya, Rin. Ini tentang mengenai ada satu namanya Kak Riki. Kak Riki ini jaga anakku dari kecil, dari bayi lah, udah berapa tahun gitu, udah lama. Jadi tiba-tiba AFC ini kan untuk semua kalangan. Jadi tiba-tiba teringat dia gitu loh. Jadi saya hubungin, terus saya ceritain AFC ini. Nah, kemudian waktu itu mau berangkat ke Eropa kan. Jadi Kak Riki ini mau join satu box. Ya udah saya kirim, dan dia di Kisaran, kota Kisaran. Jadi habis itu saya ke Eropa, saya bilang saya tunggu saya balik. Saya jelasin semuanya ya. Tapi ternyata Kak Riki ini niat dia itu lihat YouTube dan lihat dari Google, kan bisa ketemu semua. Nah, dia belajar, dia jalan ke tetangganya, ke rumah papanya di situ, terus ke sebelah tetangganya semua lah, diajakin tuh satu-satu. Setelah dia belajar ya dari YouTube sama Google ya, kejual. Waktu saya pulang tuh, dia sampai bilang, udah kejual Kak, ini saya mau beli lagi gitu loh. Jadi seneng dengernya. Itu intinya dia tuh awalnya niat dulu. Jadi kita semua itu niat dulu, jadi baru bisa jalanin ini. Mungkin cerita itu dikit. Bener-bener. Jadi sebenarnya intinya di sini benar-benar asal kita mau, asal kita maksudnya mulainya dari mau nih. Semua orang juga nggak mungkin langsung bisa, bener nggak sih? Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu loh. Tapi kalau cuman kita bilang ya udah ini gue memang nggak bisa nih, gue memang malu, gue nggak bisa ngomong sama orang nih. Tapi kalau kita nggak mau coba, ya selamanya kita akan jadi seperti itu, bener nggak sih?
Tapi Iya. kadang-kadang tuh kita memang harus keluar dari zona nyaman kita. Kita coba. Langkah pertama itu paling susah sebenarnya. Paling susah gitu loh. Tapi kalau kamu udah langkah pertama, langkah berikutnya tuh jauh lebih ringan. Jadi aku sama Sherry ini sama-sama. Kami tuh melawan diri kami sendiri. Kami tuh tahu bahwa oh kami nggak bisa berhadapan dengan orang, oh kami nggak nyaman dengan orang baru nih. Tapi kalau kami seperti ini terus, kami nggak bakal maju di sini. Jadi kami tuh benar-benar lawan diri kami sendiri. Asal muasalnya tuh lawan diri kami sendiri. Terus kami tuh memang, oh gue mau sukses nih di sini. Kalau gue mau sukses di sini, artinya kami harus berubah gitu. Kalau harus berubah berarti ya udah kita harus belajar, kita harus coba. Gagal nggak apa-apa. Tuh aku sama pikir gini loh. Kalau aku ya, aku mikirnya aku gagal di sini, aku salah ngomong atau salah apapun, aku nggak mungkin ditangkap juga, nggak mungkin masuk ke polisi juga gitu loh, nggak mungkin di penjara juga. Aku sih mikirnya seperti itu. Oh yang Iya. aku lakukan juga bukan sesuatu yang jahat, yang buruk atau apa ya, Sher ya. Kita tuh di sini tuh nggak mungkin Kalau merugikan nggak closing orang. itu nggak rugi apa-apa deh. Iya, kita nggak bakal merugikan orang. Jadi nothing tulus, dan yang kita ceritain itu kan benar-benar cuma cerita, bener nggak? Kita nggak pernah maksa orang, kita cuma bercerita, dia klik, dia masuk gitu loh. Jadi cara kita tuh benar-benar beda dengan cara-cara MLM dulu-dulu deh gitu. Nah, Mungkin supaya bisa nggak malah-malah ditambah gini. dikit ya, Rinda. Mungkin cara prospek aja dikit. Boleh. Mungkin teman-teman yang benar-benar ya kayak takut atau nggak tahu mau ngapain ya, mungkin boleh ikut upline-nya kemana gitu loh. Kalau upline-nya jauh ya tanya-tanya, ajak Zoom sama prospek bersama gitu. Itu sih tips sedikit. Oke, teman-teman, karena hari ini tadi kan judulnya gimana cara dapat tripnya AFC. Nah, kalau yang masalah cara dapat tripnya AFC, itu kita harus langsung tanya sama ratu tripnya kita. Bukan 30, aku ralat ya, dia 31 karena baru-baru ini dia udah 30, Rin. Dia udah, enggak dong, dia udah chief yang Jepang kan. Jepang dong, kamu kan chief Jepang yang terbaru ini, baru-baru ini share. Orang pertama mungkin kamu yang achieve karena kan iya, orang pertama kamu. Ada juga yang lain sih. Ya. Nah, jadi kita akan belajar nih gimana sih, kan Sherry ini kalau teman-teman nggak tahu ya, dia tuh masternya closing diamond, teman-teman. Kita kadang-kadang kan ngerasa, gue closing ruby aja tuh kadang-kadang ngomong tuh udah berbusa berbui gitu loh. Closingnya ruby, kalau ada yang paling kecil dia ruby promo malahan sekaligus gitu kan. Tapi kok si Sherry ini dia bisa ya closingnya diamond terus dia bisa nih semua triknya AFK nggak ada satupun yang miss dari dia, teman-teman. Nah, biar teman-teman tahu nih gimana caranya dia achieve. Nah, dia udah siapin slide-nya buat teman-teman yang mau catat-catat, yang mau capture-capture, karena kali ini dia akan buka-bukaan semuanya. Biasanya tuh dia tuh kalau ditanya tuh nggak bakal ngomong semuanya karena dia harus dipancing-pancing nih share ini. Nah, mumpung hari ini nih, dia nih diajak Zoom aja tuh setengah mati. Boleh tanya Pak Angga, boleh tanya Pak Niko nih. Ini karena dia udah janji aku aja kemarin di Eropa. Aku udah bilang dia, share, kalau misalnya nanti Pak Angga ngajak suruh training nih, kamu temenin ya, kita berdua aja, aku bilang. Untungnya dia janji sama saya, jadi dia nggak bisa mangkir dari janji. Nah, hari ini dia udah siapin slide-nya buat teman-teman, dia akan kasih detail per kisi-kisi gimana dia closing diamond, gimana dia achieve trip, semua trip tidak ada yang miss. Aku persilakan langsung share. Silakan share screen. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya-tanya sama Riana sama Sherry nanti mungkin di akhir ya kita jawabin ya, berusaha jawabin. Boleh di chat kok. Terus ini Angga bisa kita puterin dulu 4 trip kita yang lagi. Oke, Kak Angga masih ada Pak Angga? Mana Pak Angganya? Pak Angga? Pak Angganya nggak tahu. Saya share screen dulu aja ya. Saya share slide-nya aja dulu. Oke. Tuh Pak Angganya. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya? Ini muncul ya? Muncul. Kelihatan nggak teman-teman? Di aku sih muncul. Teman-teman di chat dong, biar kami nggak kayak ngobrol berdua nih, kita interaktif aja malam ini teman-teman. Ada yang mau ditanya, tanya aja. Ya, bentar ya. Oke, muncul share, silakan share. Nah, muncul, oke. Jadi ini saya buat slide-nya itu sebenarnya baru hari ini, karena kan Zoom ini mendadak ya. Jadi saya coba buat semaksimal mungkin. Nanti mungkin kalau ada yang kurang, saya tambahin lagi di Instagram atau gimana. Ada Facebook, boleh add kami berdua gitu. Jadi ini mungkin ala saya itu ala Riana juga ada. Jadi beda-beda orangnya. Jadi mungkin ini saya share dari versi saya ya.
how to achieve trip atau capai trip. Nah, ini yang saya lakukan pertama kali itu. Itu harus, karena ini afirmasi di handphone atau laptop, dibuat wallpaper, atau tempel di dinding, di pintu, gambar-gambar trip yang kamu pengen capai. Jadi awalnya tuh kan kalau Korea itu 12 diamond, kalau umroh, Yerusalem, Jepang tuh 24 diamond. Jadi awalnya saya taruh tuh afirmasi ke Korea dulu, 12 diamond. Jadi saya taruh foto ke Korea. Nah, waktu itu memang udah capai, jadi saya ganti sekarang yang ke Hokkaido, Jepang. Dan sekarang memang udah capai juga. Jadi nanti mungkin saya taruh lagi Yerusalem. Nah, teman-teman yang umroh juga boleh. Jadi ganti ini, contohnya ini di saya ini gambarnya bunga-bunga di Hokkaido ini. Jadi saya bisa lihat itu setiap hari. Wah, indah ya. Saya mesti capai, saya mesti pergi. Itu yang saya lakukan. Teman-teman percaya atau enggak, kita kalau di mindset kita, kalau sudah pengen capai, udah pasti capai. Kalau mau aja. Tapi kalau kita rasa tidak bisa, itu agak susah. Nanti mungkin saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi teman-teman ada yang tempel di dinding juga, pintu juga. Jadi tiap hari keluar masuk itu nampak. Nah, ini mindset ini harus benar dulu. Jadi saya cerita sedikit, dulu itu pernah achieve trip Jepang. Jadi waktu itu cuman, kalau nggak salah 16 diamond ya, Rin ya. Kalau Jepang itu ya. Jadi saya rasa waktu itu mungkin kalau saya di AFC kan udah 2 tahunan. Jadi kalau up and down itu udah biasa. Tapi waktu itu benar-benar lagi benar-benar merasa udahlah kasih ngalir aja gitu loh. Terus ya udahlah achieve capai atau tidak udah biarin aja. Itu yang di mindset aku. Dan waktu itu benar-benar dapatnya cuma 1 tiket, itu pun susah banget ya. Nah, beda dengan yang sekarang. Ini kan saya capai itu totalnya itu 30 tiket. 31. Terus ini 30, terus saya yang hitung. On the way 31. On the way 31. Iya, jadi di sini ini pertama itu saya paling ingat tuh Labuan Bajo ya. Labuan Bajo itu tempat yang saya benar-benar pengen pergi. Jadi saya taruh wallpaper Labuan Bajo di handphone saya. Nah, saya tiap hari kerjanya prospek, sharing, cari orang buat daftar nama. Pokoknya saya mesti capai dan saya mesti cepat. Karena kalau kita kasih target itu mesti cepat, nggak boleh nanti aja, nggak bisa gitu. Jadi saya benar-benar cepat-cepat capai dan waktu itu 4 hari udah capai Labuan Bajo. Nah itu benar-benar terbukti. Jadi maksudnya saya di sini ini Jepang ini beberapa bulan tuh saya ingat. Tapi kalau mindsetku salah, udah pasti nggak capai. Orang mau masuk oke, nggak mau masuk oke, saya nggak akan cari. Ya udah, capai ya capai, kalau nggak ya udah. Nah itu bedanya. Mindsetnya harus benar dulu. Awalnya itu ya. Kemudian buat daftar nama lah. Ini teman-teman pasti udah tahu. Terus buat aja tiga bagian. Teman, saudara dekat. Kemudian teman biasa atau saudara biasa aja. Terus orang yang belum dekat. Nah, kita bagi 3. Jadi teman-teman jangan salah ya. Kalau yang biasanya yang join, orang yang sama sekali nggak dekat. Kalau keluarga, belum tentu mau masuk langsung. Karena mungkin dia nunggu kamu sukses dulu. Dia nggak bakal langsung, oke, saya bakal join kamu. Mungkin aja dipandang rendah atau sebagainya. Teman dekat juga begitu. Nah, orang yang belum kenal dekat, biasanya akan join. Jadi jangan mandang, ini bakal nggak join, jangan jangan sampai nggak ditulis gitulah. Kita jadi bedain teman biasa, saudara dekat, saudara sama orang yang belum kenal. Dan ini teman-teman mungkin anggap biasa ya daftar nama ya. Sampai sekarang pun saya masih tulis daftar nama. Jadi daftar nama itu bisa teman lama, teman sekolah, bahkan temannya mama, temannya nenek saya juga join, beneran. Nah ini ceritanya mungkin dari waktu ketemu teman nenek saya tuh, kita bisa cerita-cerita juga. Dan bener, langsung join Diamond itu aslinya kayak gitu.
Nah, jadi jangan seperti dipisah-pisahin, di kotak-kotakin, ini orang pasti nggak beli lah, ini orang pasti nggak mau, nggak tertarik. Kita sharing aja, sounding aja. Intinya kita fokus sharing, jangan closing. Itu. Kemudian, nah ini lagi promo ya, beli 6 dapat 1 usu, beli 12 dapat 2 usu. Jadi biasanya kalau orang baru itu pasti akan coba-coba dulu. Tapi kalau orang yang mau join itu biasanya udah cek lah, udah Google, udah YouTube, udah sebagainya, baru dia cari kamu. Kali-kali aja dia udah pernah coba tapi nggak member. Bisa jadi gitu kan. Jadi kalau dia mau beli 2 box, biasanya saya langsung tawarin. Ini lagi promo 12 box, dapat 2 box, udah senilai 3,5 juta. Nah, kamu ini kan produk yang organik dan nggak ada efeknya dan bisa dicoba dari anak sampai dewasa. Saya biasanya ngomong kayak gitu. Jadi saya hitungin kalau diamond ini kamu sekali aja diamond seumur hidup pasti bonusnya udah maksimal di sini. Jadi kamu nggak usah nunggu, kita langsung jalan bisnis ini. Kamu juga bisa irit konsumsi karena bonusnya udah maksimal. Nanti kalau saya juga ini ya mungkin teman-teman ini benar-benar bantu closing ya. Kita bisa ngomong sama calon member kita. Karena yang calon member itu yang mau join itu pasti takut-takut. Kayak saya dulu. Nggak mau lah, nggak ada teman lah, terus kamu mau ngajak apa lah, ngajak siapa, terus misalnya takut ketemu orang gitu-gitu loh. Jadi kita bilang dulu, nanti kalau kamu join, mungkin kalau ada yang kamu pengen prospek, kamu kasih tahu saya. Jadi saya akan bantu prospekin. Nah, nanti kalau sponsornya juga di kamu, bonusnya di kamu, itu benar-benar bantu loh. Karena awal orang join pasti mikirnya gitu, nggak mau join karena itu. Ini benar-benar bantu sih. Terus cara closing diamond itu biasanya ya, saya tuh sediain kertas tulis bonus 12 box. Itu kan kalau kamu kalau untuk orang baru ya, orang baru kita bilang aja kalau itu 1 kali diamond udah pasti kamu bonusnya selamanya maksimal. Nah, itu kalau orang baru kan. Lalu mungkin kita bilangnya nanti saya temani prospek dan sebagainya. Kalau perlu saya telepon orangnya, kita ketemu sama-sama. Nah, itu orang baru. Kalau orang yang sudah join, nah ini mungkin berbeda dengan cara achieve trick ya. Maksudnya ini untuk bagi teman-teman tips sedikit lah untuk closing diamond karena ini benar-benar manjur sih. Kalau saya tuh tulis di kertas closing 12 box 3,3 juta kalau dia udah diamond. Terus kalau kamu pairing 1,8. Belum lagi misalnya dia punya titik lain itu dapat pairing juga. Jadi kita hitungin. Berarti kan kalau dia udah diamond dan sponsor diamond tuh 5,1 juta. Nah, kamu cuman perlu membayar 20-an juta, 21 juta lah anggap. Terus kamu udah dapetin bonus 5,1 juta. Kemudian kamu juga dapat, ini lagi promo USU 3,5 juta. Berarti keuntungan kamu itu udah 8 jutaan. Nah, biasanya itu closing. Kalau kita udah tulis sedemikian rupa ya, maksudnya udah benar-benar kasih tahu ya. Nah, itu closing sih pasti. Jadi, ini salah satu tips ya. Untuk teman-teman yang udah member, boleh cobain. Kemudian ini sharing ke 5 orang sehari. Ini kan udah sering dipesan Pak Niko dulu ya. Jadi kita itu kayak jadiin kebiasaan ke diri kita sendiri. Jadi nanti awalnya mungkin kalau sharing 5 orang itu terasa berat ya. Nanti kalau udah lama-lama, udah biasa, itu jadi kalau nggak sharing lagi, kalau sehari nggak sharing itu rasanya ada yang kurang. Jadi cobain aja teman-teman. Ini awalnya mungkin agak-agak susah gitu ya. Tapi kita lakukan terus, namanya disiplin. Kalau kita lakukan, suka atau enggak, pasti bisa. Kalau kita sehari nggak buat sharing begitu, pasti ada yang kurang. Itu nanti terasa sendiri. Jadi nggak usah takut ditolak atau sebagainya. Nanti lama-lama itu kebiasaan sih. Nah, terus ini untuk capai trip kan ada 24 diamond untuk yang ke Jepang, umroh sama Yerusalem 24 diamond. Jadi kita anggap aja 24 orang kita ngajak masuk Ruby.
Nanti pelan-pelan mereka upgrade ke diamond. Kalau nggak sanggup 24 diamond, nanti kan dapat Korea juga. Kita ambil yang tinggi dulu ya. Baru kalau misalnya nggak achieve itu, kita dapat Korea. Gitu. Intinya kita cari 24 orang terus, kita sharing sehari itu 5 orang minimal. Kemudian ini tadi ya, saya baru tanya Pak Niko, ini katanya harus ada target. Benar sih ya, yang seperti yang saya bilang itu waktu dulu saya achieve itu benar-benar yang ke Jepang itu nggak achieve karena nggak ada target, nggak ada keinginan apapun. Maksudnya ya mengalir aja itu nggak bisa. Harus paksain diri sendiri ada target. Nah ini kayak mau capai umroh, misalnya butuh 24 diamond, berarti kan udah bagi 6 bulan, 1 bulan itu 4 diamond. 1 hari berarti kamu harus closing 1-2 box. Kalau hari ini nggak bisa, besok ditambah lagi. Nah, kalau kamu kalau closing diamond itu berarti lebih cepat capai. Nah, itu harus ada target. Jadi orang seperti yang dikatakan Pak Niko, kalau kita naik TSC, ditanya abangnya mau kemana, kita jawabnya nggak tahu. Nah, itu berarti kan nggak ada tujuan. Jadi intinya kita harus benar-benar set goal atau harus ada targetnya. Jadi pelan-pelan kita tahu nih kekurangannya berapa, butuhnya berapa. Nah, itu harus jelas. Kalau nggak nanti nggak pas sih waktunya untuk capai. Jadi kita berusaha lebih keras kalau kita kurang dari target itu. Nah, kemudian nih pentingnya capai trip ya. Jadi teman-teman mungkin ini perlu diterapkan di mindset kita. Trip AFC ini full dapatnya. Dapatnya trip, hotel, makanan, tiket, tinggal angkat koper. Dan dapatnya itu benar-benar yang maksimal. Nah, kita tinggal berangkat aja. Kemudian kemarin itu waktu di pesawat ya, waktu mau berangkat ke Eropa, kita kan pasti posting-posting dulu, ini dapat dari AFC nih, kita mau berangkat hari ini. Jadi di pesawat itu ada WiFi, kita bisa beli. Jadi di pesawat tawar ya, kita ada WiFi. Jadi saya bisa connect internet di pesawat. Waktu di pesawat itu baru mau berangkat ya, kita ke Jerman itu awalnya. Nah udah di chat orang mau join dong gitu loh, nggak pakai nanya apa-apa gitu, langsung minta join. Intinya itu semuanya kalau kita udah capai trip, semuanya akan lebih mudah. Coba deh, setidaknya 1 kali kita capai trip ini, pasti nanti segalanya lebih mudah. Yang dari yang orang lihat mandang rendah ke kita, atau orang yang nggak percaya kita, itu nanti kalau kamu achieve trip 1 kali aja, meskipun kamu cuma achieve cruise nanti ya, itu cruise kan udah mau berangkat Mei. Nah ini yang ke Korea. Nah kita achieve sekali aja, itu langsung pasti otomatis dikejar orang. Jadi itu pentingnya achieve trip di sini. Kita berusaha keras saja, benar-benar boleh dibilang AFC ini paling mudah ya kayaknya. Nggak ada bisnis yang lebih mudah lagi kayaknya. Nah di sini makanya kalau dapat trip itu tiket jangan dijual, dipakai, dijalanin. Itu modal kita di bisnis ini. Cobalah trip pertama kamu sekuat tenaga kita capai. Nah, itu kalau kamu udah dapat, pasti segalanya lebih mudah. Beneran, dikejar. Setuju. Contoh ini ya, kan mau capai trip ini sama dengan sponsor. Jadi mungkin saya bisa cerita dikit cara sharing online sama offline. Sharing online ini saya boleh dibilang 2,5 tahun ini saya nggak pernah miss, nggak pernah sama sekali nggak post gitu ya. Paling lama itu 2-3 hari kalau nggak post ya. Jadi kalau sharing online ini saya kadang posting testimoni, terus ini teman-teman boleh video lagi konsumsi, coba usu, atau foto produk aja. Kita kadang seperti yang Pak Mike ngajarin ya, kita misalnya baru minum suba usu gitu, kan kita buka sasetannya, taruh gitu. Terus kita lagi ngapain, misalnya baca buku, atau misalnya kita lagi traveling, minum kopi, atau sebagainya, kita taruh aja di samping, terus kita foto. Jadi kita nggak usah tulis apa-apa. Otomatis itu benar-benar bisa menarik orang. Nanti
yang belum kenal Subak Usul lama-lama kok foto ini muncul terus ya, apa ini ya, pasti orang tertarik untuk tanya. Nah, kemudian di sini boleh dibilang kalau online itu sekarang kan lagi ngetren TikTok. Jadi yang ibu-ibu gaptek kayak saya yang sama Riana, yang nggak bisa edit-edit, bolehlah teman-teman tanya-tanya orang cara TikTok. Terus ada yang namanya apa? CapCut. Iya, CapCut. Iya, itu saya baru belajar dari Riana di Eropa itu. Bener-bener ya, kita kalau mau belajar ya pasti bisa. Nah, jadi kalau TikTok nanti udah ada template-nya, itu kayak kita tinggal isi. Yang kayak tadi Pak Enes juga bisa edit-edit loh, founder kita. Nah, itu kalau kita mau belajar, boleh dibilang sekarang konten is the king. Kalau bisa saya mundur lagi, saya cuma mau belajar konten gitu. Bener-bener ya, cara ngedit dan sebagainya itu sebenarnya sekarang yang bisa buat kita maju, bisa buat kita usaha dan sebagainya. Jadi terus intinya 2,5 tahun ini saya nggak on off sama sekali. Jadi kalau kamu rasa jenuh, off. Kalau orangnya sakit, nggak kepikiran kamu. Kalau saya itu karena 2,5 tahun ini mungkin dia udah bosen lihat saya ya. Meskipun dia unfollow atau dia misalnya dia mute saya, tapi dia teringat loh itu Sherry jual ya beneran. Jadi ceritanya bisa orang itu ingat, oh HFC itu cari Sherry gitu loh, atau cari Riana gitu. Jadi keingat terus, jangan cari ini posting AFC, besok posting yang lain-lain, terus nanti post sebulan terus 100 suka-suka Anda gitu ya. Jadi intinya memang sih sebagian orang tuh takut ya kalau posting tiap hari atau orang akan mute Anda dan sebagainya. Mungkin lebih variasi postingannya. Kita kan bisa belajar dari teman-teman Instagram lainnya atau Facebook atau teman-teman yang punya nyali untuk live seperti Kak Happy. Nah, itu sangat bagus sih. Itu jadi bisa cerita-cerita. Riana juga sering live juga. Kita bisa cerita-cerita dengan lebih jelas lah intinya. Itu sangat-sangat membantu sih. Mungkin kalau saya live kan saya belum berani. Tapi sebenarnya bicara seperti ini aja pun di AFC pun dulu pun nggak berani. Itu jadi kayak kita berdua itu boleh dibilang dipaksa gitu ya. Harus bisa. Nah, kemudian itu share ya. Iya. Tapi kalau buktinya kalau kita nggak mau ya Rin ya, kita akan seperti yang dulu lagi. Nah, kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi itu semua dari niat diri sendiri ya. Kemudian kalau yang contoh sharing ketemu langsung, nah ini awalnya ini saya nggak lakukan. Kenapa? Saya merasa online aja udah bisa kok. Orang akan cari saya sendiri kok. Tapi nggak bisa. Saya mikirnya bukan saya pengen uang atau sebagainya ya, tapi saya pikir mungkin ini orangnya butuh uang atau butuh produk. Ada yang lagi sakit, kita cerita aja. Nggak pernah mindset itu harus closing, enggak. Jadi di taxi pun, di Grab, saya selalu cerita. Kemudian saya juga bawa brosur sih. Terus saya juga bawa produk. Jadi tunjukin setidaknya dia tahu bentuknya seperti apa. Kita bicarain apa gitu. Nah, kalau dia nggak join sama kita pun, setidaknya dia udah sounding AFC itu apa gitu. Mungkin suatu hari dia ketemu yang lain. Nah, dia udah lebih masuk. Jadi dia mau join siapapun, oke sih. Menurut saya sih itu. Jadi intinya fokusnya sharing, nggak closing. Itu dulu. Karena kalau kita sharing niatnya cuma closing, pasti nampak dari muka kita sih. Maksudnya orang ini maunya closing aja, maunya uang aja. Nah, itu bedanya. Kemudian ini teman siapapun, teman ortu kita, teman gym kita, mau teman apapun kita, minum depan calon prospek ya, seperti Mbak Niko bilang ya. Nanti minum aja, nggak usah bilang apa-apa. Seperti member saya yang namanya Sandra. Dia kalau kerja di bank itu, dia lihat dulu temannya di sekitarnya. Kalau udah banyak, dia bakal buka saset. Jadi minumnya itu sambil gini nih, lihat nih saya lagi minum apa gitu loh. Dia sebegitunya. Jadi dia minumnya di depan semua orang, baru dia minum. Kalau nggak ada orang, nggak bakal minum. Nah, buktinya bener ya.
awalnya itu ditolak terus, tapi terakhir itu join semua. Boleh dibilang itu di karyawan di banknya itu join semua, benar-benar. Itu kuncinya. Kemudian, nah ini ya, ini kan pas dulu aku buat slide. Jadi mungkin teman-teman boleh taruh di handphone. Ini kan ceritanya ini kita mau gimana achieve trip, otomatis kita gimana cara sponsor. Kita bisa ceritain dong. Misalnya seperti kita ceritain Pak Wijongko ini. Nah, Pak Wijongko ini benar-benar saya salut sih. Ya, beliau seorang satpam dan masih jadi satpam juga sampai sekarang karena disayang oleh majikan dari bos disayang bosnya. Jadi maksudku saya simpen profil-profil orang-orang yang seperti Pak Wijongko, saya kasih lihat ke prospek. Nah ini loh contohnya orang yang berhasil asal mau gitu. Nah ini boleh dibawa sih kalau prospek-prospek gitu. Kemudian saya mau bilang itu konsisten. Bedanya dengan disiplin itu apa? Konsisten memang konsisten, kamu lakukan tiap hari. Tapi kalau 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun kamu nggak menghasilkan, kamu bisa stop. Itu konsisten. Jadi kalau disiplin, kayak itu tentara gitu ya. Kita suka atau enggak, kamu mood atau enggak, kamu pengen lakukan atau enggak, kamu janji sama diri kamu harus sharing misalnya, kamu harus ketemu orang. Itu pasti kamu up and down, kamu lakukan juga. Lama-lama jadi kebiasaan, nggak usah baper, nggak usah takut penolakan dan sebagainya. Itu akan kamu lakukan sendirinya. Jadi bukan cuma di AFC nanti ini bergunanya, di tempat-tempat lain juga. Nah ini ya, ini saya tadi baru kepikiran, ini bener-bener loh, ini orang sekarang suka kan di like, di komen. Bener nggak? Kalau mau closing, jangan pelit dong. Ini jari-jari kita. Like orang, komen orang. Jangan komen yang berlebihan. Maksudnya, di like aja orang udah seneng gitu loh. Ya tentunya yang konten-kontennya yang dengan yang negatif ya. Yang pokoknya misalnya dia lagi foto apa, di negara apa, jalan-jalan. Atau misalnya dia lagi kerja, lagi apa gitu, kita like. Nah itu ini salah satu yang dilakukan leader besar kita, si Lavina. Coba perhatiin, si Lavina itu selalu like semua media sosial kita. Nah itu benar-benar sifat yang positif. Jadi si Lavina itu like, komen kadang. Nah itu kita bisa merasa oh ini ya orang ini like saya gitu loh. Misalnya calon prospek ini orang ini like saya, komen saya, oke. Nanti pendekatannya lebih gampang. Jangan kamu tiba-tiba nggak kenal apa-apa langsung dekat, itu pasti nggak bisa masuk. Ini benar-benar terbukti sih. Nah kemudian ini yang saya mau bilang, apa hubungannya sama donasi kamu? Misalnya saya aja susah loh, gimana saya donasi lagi? Maksudnya donasi di sini ini kalau kamu berbuat baik akan menghasilkan yang baik, meskipun sedikit ya, yang semampu kita. Tapi kalau nggak sanggup, kita donasi, kita sumbang tenaga. Intinya kita buat baik, bukan mengharapkan yang segimana, tapi saya yakin kalau kita sama orang itu lebih baik ya, pasti hasilnya baik gitu loh. Nah, jadi teman-teman ini mungkin ada beberapa tips ya. Terus ada satu lagi sih sebentar. Pos. Kenapa share? Aku mau tutup slide-nya. Slide-nya iya. Bisa berikutnya, nggak bisa di itu klik ya. Bentar ya. Sangat. Gitu ya. Stop sharing ya. Ini masih muncul ya. Nggak bisa ya. Gitu teman-teman. Sambil sharing otak-atik ya teman-teman ya. Diulang aja Ci. Gimana tuh? Stop sharing lagi. dulu. Jadi enggak, saya mau stop sharing. Stop share dulu nih, saya stop share dari sini. Nah, coba. Nah, habis itu diulang share lagi. Ini bukti teman-teman saya kami share lagi. Udah sebenarnya teman-teman. Ya. Cuman tadi ada slide yang hilang. Saya cuma mau bilang kalau yang kita kalau ke prospek itu bawa testimoni yang dilaminasi seperti kata Pak Niko.
dibandingkan kamu bawa brosur yang isinya panjang-panjang. Jadi itu berguna banget sih untuk prospek itu. Jadi chance closing lebih banyak. Nah, mungkin Benar, itu yang benar. saya bisa ceritain. Oke, teman-teman, aku rasa teman-teman dapat poinnya ya, teman-teman ya. Sebenarnya sih poinnya dari Sherry yang aku tangkep tuh ya, dia tuh benar-benar orang yang paling konsisten, orang yang paling disiplin, yang story-nya atau apanya tuh nggak ada tentang AFC sehari, teman-teman. Selalu ada tentang AFC dan dia selalu nggak pernah kehabisan ide gitu loh. Seandainya dia kehabisan ide pun aku lihat ya, dia ambil flyer yang AFC bikin, yang maksudnya udah disediain AFC, dia tinggal ulas flyer itu, teman-teman. Jadi sebenarnya sih aku sendiri sih jujur ya, aku memang nggak sedisiplinnya si Sherry ya, karena aku tipe yang agak perfeksionis. Jadi kalau aku mau nulis tuh aku harus mikir segala macam. Nah mungkin teman-teman harus menghindari juga yang seperti aku juga ya. Aku lihat tuh maksudnya ya udah nulis aja daripada lu nggak nulis, daripada lu nunggu sesuatu yang perfect, akhirnya lu malah nggak nulis gitu. Jadi aku belajar dari Sherry tuh mendingan nulis. Walaupun itu nggak perfect, tapi lu post gitu loh. Daripada lu tunggu sesuatu yang perfect dan nggak post sama Iya. sekali akhirnya. Iya, Mendingan kayak gitu. beberapa member itu kayak gitu, mesti nunggu edit sampai bagus-bagus gitu loh baru Iya. di post. Kalau Riana suka panjang-panjang dulu ya, tulisan Riana tuh bagus banget sih. Cuman kan terakhir itu limited, jadi terbatas postingannya itu aja. Iya, iya. Jadi aku mulai mikir nih, nggak boleh seperti itu. Kita harus menghindarkan. Maksudnya perfeksionis, oke perfeksionis. Kita maunya bagus boleh gitu loh. Tapi karena bagus, akhirnya kita nggak post, itu juga percuma, teman-teman. Mendingan kita post sambil kita benerin nanti, sambil kita perbaiki kan tetap bisa. Yang penting teman-teman harus post tiap hari. Terus teman-teman, tadi aku juga dapat pertama poinnya konsisten disiplin ya teman-teman ya. Sharing itu harus setiap hari. Setiap hari dia jadinya kebiasaan. Kalau dia jadinya kebiasaan nanti ya, kalau kita nggak sharing tuh rasanya hari ini gue belum kerja ya, kok hari ini aku belum ya, kayak gini loh, kita kan mandi setiap hari nih, kita mandi 2 kali setiap hari nih, coba aja kalau kamu tiba-tiba biasanya kalau mau tidur mandi dulu, terus kamu nggak mandi, pasti rasanya nggak bakal bisa tidur, bener nggak teman-teman? Nah kalian harus bikin sampai sharing itu seperti itu, kalau nggak sharing nih, gue kayaknya belum bisa tidur karena gue belum sharing nih hari ini nih. Nah, kalau kebiasaan itu udah muncul, teman-teman, pasti jamin sukses di sini, teman-teman. Masalahnya tuh banyak orang menyerah sebelum kebiasaan itu terbentuk. Banyak orang tuh dia coba 10 kali ditolak udah selesai, udah nyerah gitu loh. Padahal sebenarnya coba kalau dia benar-benar jadiin kebiasaan. Aku nggak percaya kalau aku ngomongnya gampangnya begini deh teman-teman. Sharing 1 orang 5 sehari 5 orang nih. 20 hari aja kerja per bulan. Sisanya buat liburan ya. Maksudnya ada hari yang kalian liburan mau keluarga mau apa. Maksudnya benar-benar yang kalian nggak kerja memang buat pergi sama keluarga. 20 kali 5 itu aja udah 100 orang kalian sharing teman-teman. 100 orang teman-teman, kita ngomongnya hukum Pareto. Hukum Pareto itu kan ini statistik yang memang udah diukur gitu loh, bukan buatan saya gitu loh. Udah dibilang nih dari 100 orang 80% tolak, 20% oke. 20% yang oke itu tuh 20 orang loh teman-teman. 20 orang di AFC itu bonus terkecilnya 300.000 teman-teman. 300.000 kali 20 orang itu udah 6 juta sebulan. 6 juta itu tuh udah di atas UMR dimanapun teman-teman sebenarnya. Ya, terus kenapa penting achieve trip teman-teman? Teman-teman bayang nggak ya? Aku ngerasa penting banget achieve trip AFC ini teman-teman. Karena begitu kita achieve trip teman-teman ya, orang-orang tuh nggak peduli kamu bonusnya annual rank-nya berapa. Oh kamu dapat 500 juta atau berapa, mereka nggak ngerti apa itu Toreda, apa itu Ronin, apa itu Samurai Shogun, mereka nggak ngerti teman-teman. Tapi kalau trip teman-teman, kalian pergi nih, kalian foto-foto di depan Menara Eiffel, oh foto-foto di Amerika segala macam, itu teman-teman otomatis mereka pasti lihat kita. Wah gila ya, dia kok bisa pergi ke Eropa, kok dia bentar lagi pergi ke Amerika, loh kok dia bentar lagi ada di Jepang segala macam. Itu tuh orang Indonesia tuh gimana ya? Mereka tuh kepo untuk hal-hal seperti itu teman-teman. Kalau duit mereka masih udahlah bohong nih bisnis ini, mereka bohong kali duit segala macam apa dapat segitu bisa diedit segala macam. Tapi kalau pergi nih bener-bener foto live di sana, mereka udah nggak bisa bantah. Oh iya loh, dia achieve trip loh. Oh iya loh, dia dapat gratis loh tripnya teman-teman. Tripnya mewah lagi teman-teman. Itu bener-bener bisa menjual diri banget dan akhirnya justru kalian lebih gampang jalaninnya. Setelah itu aku ngerasain tuh waktu aku dapat trip Dubai, pas aku postingnya aku dapat trip Dubai, walaupun waktu itu pandemi ya nggak bisa berangkat ya, baru sekarang ini AFC bisa berangkatin kita ya. Tapi dari achieve trip itu pun orang-orang udah bisa lihat kita, wah gila ya, enak ya, dia gratis ya, oh bener ya dia pergi ke Amerika loh, oh bener ya dia dapat Amerika loh.
itu benar, itu nyata mereka lihat. Jadi akhirnya mereka mulai melihat, oh AFK itu ternyata enak ya. Mulai tanya-tanya. Kami tuh, aku sama Sherry tuh pusing banyaknya juga dari trip-trip yang kami capai juga, teman-teman. Jadi kayak kami baru pulang dari Eropa ini, orang-orang tiba-tiba pas kami pulang, tiba-tiba datang aja, enak ya lu jalan-jalan ya, gimana sih sebenarnya caranya, gue pengen lo, tapi kayaknya gue nggak bisa nih kayak lu. Banyak yang seperti itu teman-teman tanya sama aku pas aku pulang trip. Mereka tuh sebenarnya udah memantau dari dulu, cuman mungkin malu buat nanya atau apa. Tapi pas kita posting-posting foto, dia mulai komen-komen, aku mulai bisa ajak mereka ngobrol, mulai tanya-tanya, baru mereka akhirnya bilang, gila lu enak banget ya, gue tuh sebenarnya pengen, tapi kok kayaknya gue nggak bisa kayak lu. Nah, dari situ bisa ajak ngomong, bukain pikirannya, akhirnya dia beli gitu loh. Walaupun mungkin nggak selalu diamond kayak Sherry ya kalau aku ya, tapi maksudnya mereka beli ruby pun atau apapun seperti kata Sherry, nanti mereka akan upgrade dengan sendirinya kalau kita maintain mereka, kita buktikan bahwa kamu bisa dapat duit di sini, kamu bisa nolong orang di sini, mereka nanti upgrade dengan sendirinya teman-teman. Jadi kalau punya trip, dapat achieve trip, aku tuh benar-benar bilang sama teman-teman, pergi, jangan selalu dijual. Maksudnya kadang-kadang kan orang, udahlah mendingan gue pergi sama keluarga gue deh, mendingan gue dapet duit, ntar gue beli sendiri sama keluarga gue. Beda teman-teman, beda pergi yang kita achieve, kita pergi, kita benar-benar nikmatin apa hasil kerja keras kita, dan tunjukin ke orang ini tripnya AFK, itu berbeda dengan kita pergi sama keluarga teman-teman. Kalau sama keluarga, orang mikirnya, udah dia dibayarin suaminya kayak atau apa kayak gitu. Beda banget. Bener-bener vibe-nya itu beda. Jadi aku bilang sama teman, kalau achieve, pergi. Foto-foto sebanyak-banyaknya. Kalau perlu post story isinya pergi foto-foto semua gitu. Khusus trip AFK kita fotonya banyak banget. Trip pribadi belum tentu. Karena itu benar-benar ya. Itu benar-benar terbukti ya kalau kita pulang itu. Pernah nih ya ada calon member yang nggak pernah kenal gitu, dia bilang kenapa saya tanya itu kenapa cari saya, karena saya lihat kamu jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, jadi dibanding yang lain ya maksudnya berarti kamu terus posting terus, nah jalan-jalan terus aja otomatis orang cari. Riana juga gitu sih. Iya. Terus kayak trip gini ya teman-teman ya, kan kita satu batch itu dari berbagai tim nih teman-teman. Jadi kami kemarin batch 6 itu ada yang Cynthia Santa, ada member aku, ada Natalia, ada Anissa, segala macam yang mereka kan achieve tripnya dulu pas masa pandemi ini teman-teman ya. Terus kan pas pandemi kita kan baru berangkatnya sekarang, jadi kadang-kadang ada vakum 1 tahun. Jadi di antara mereka tuh kadang-kadang ada yang udah lagi down, lagi ngerasa pandemi gue jualnya banyak nih, tapi habis pandemi nih agak susah nih jualnya. Teman-teman tahu nggak? Pas trip nih sama-sama nih, kita bisa saling sharing, bisa saling cerita. Mereka tuh udah mulai lihat, ternyata bener loh, ternyata di AFK itu udah yang paling enak nih kerjanya gitu loh, bisa saling semangatin, kayak misalnya siapa yang lagi down segala macam, kita mulai bilang emang dulu pandemi kita jualnya gampang, mungkin sekarang agak susah, tapi ada caranya loh, buktinya Sherry masih bisa jual, buktinya Sherry masih bisa dapat. Jadi kami saling berbagi, akhirnya ya semua trip itu jadi semangat. Di bus itu kami sharing nih, kenapa kami jalanin, kenapa kami bertahan di sini, dan bla 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 bla. Jadi itu tuh akhirnya aku melihat ya, itu tuh saling kasih aura positif. Akhirnya saling merasa, bener ya, kenapa ya gue nyerah di AFK ya? Nggak ada lagi loh yang kayak AFK sebaik ini, bisa kasih trip seperti ini, bisa kasih bonus berlipat-lipat, padahal kita keluar duitnya cuma sekali. Kenapa ya nggak gue jalanin ya? Tuh nggak keluar duit lagi. Ini kok yang aku lakukan cuma mesti sharing doang kok gitu loh. Nggak mesti aku kerjain dari pagi sampai malam, jam kerja di belakang meja, tuh enggak gitu loh. Jadi aku melihat trip itu juga bisa saling semangatin dari situ. Pulang dari situ orang-orang juga suka lihat kita. Jadi banyak banget sih positifnya teman-teman. Serius deh teman-teman, banyak banget positifnya. Jadi teman-teman yang achieve mesti pergi. Yang belum achieve mesti achieve. Kalian mesti cobain. Yang belum member mesti member. Yes. Sekali cobain, kalian pasti ketagihan di sini. Kalian dapat teman-teman baru, kayak keluarga baru. Kalau kita ada trip tuh pulangnya tuh udah kayak dapat satu keluarga baru lagi, dapat teman-teman baru lagi yang enak. Seperti itu sih teman-teman. Jadi aku selama jalanin trip aja tuh belum ada yang ngerasa boring atau ngerasa nggak enak tripnya. Enggak, aku sih selalu berpikir gila nih trip AFK, gila bener-bener dikasih jor-joran gitu loh. Dan benar-benar dapat ilmu banyak juga di sana karena saling sharing, saling membakar, gitu ya Sher ya.
Iya, benar banget sih. Mhm. Terus Gimana? Ini di-share. saya lanjut pertanyaan untuk Riana ya. Oke, Ya, bentar ya. share. Yang susah-susah share. Sebentar saya cari yang paling susah untuk kamu. Nah, ini Riana kan udah 3 tahun di AFC ya. Kenapa memilih bertahan? Kenapa nggak dengar kanan kiri join sana sini? Kenapa nggak tertarik untuk join yang lain? Apa alasan Riana tuh? Kalau kamu tanya kenapa bertahan share ya, 3 tahun. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat juga, tapi juga bukan waktu yang panjang juga share ya. Di AFK ini pasti ada up and down. Namanya bisnis tuh pasti ada pasang surutnya. Kadang ada yang lagi banyak dapatnya, kadang ada yang lagi dikit, banyak dapat dikit dapatnya gitu. Pernah nggak down? Pasti, semua orang pasti pernah down share. Cuman aku akhirnya merasa seperti ini loh. Nggak ada yang kayak gini. Aku mikir, kalau aku nggak di AFC, terus aku mau ngapain? Aku mikirnya seperti itu. Aku selalu seperti itu. Kalau aku berhenti di AFC, terus aku mau ngapain? Aku mau coba yang baru. Kalau aku mau coba yang baru, aku harus mulai lagi dari awal gitu loh. Terus aku pikir lagi, kalaupun aku coba yang baru, apakah pasti berhasil gitu loh. Terus aku pikir lagi, apa aku balik lagi ke bisnis aku dulu, jual-jual makanan segala macam. Terus aku bandingin lagi. Dulu aku jual-jualan makanan udah 10 tahun, sama aku di AFC 3 tahun. Itu lebih banyak aku dapatnya dari AFC gitu loh. Terus di AFC, aku ngerasa aku dapetin begitu banyak temen, begitu banyak keluarga, seluruh Indonesia tiba-tiba aku punya temen gitu loh. Aku mau kemana aja tiba-tiba udah ada temen aku di sana gitu. Terus aku juga berpikir di AFC aku yang dulunya nggak berani ngomong, aku yang dulunya benar-benar milih-milih banget, nggak bisa ngomong sama orang secara seperti ini gitu. Aku udah upgrade banyak banget di sini. Di sini aku udah dapetin begitu banyak yang aku berasa kok kayaknya aku sangat egois kalau hal itu cuma aku terima sendiri dan aku nggak bagiin buat orang lain. Sementara aku juga berpikir seperti ini, kalaupun aku nggak di AFC, ini ada 25 member yang ada bersama aku yang ajak mereka, terus kok aku tinggalin mereka gitu loh. Aku berpikirnya, gila ya, setelah dapat untung kok tinggalin mereka belum gitu loh. Aku nggak mau seperti itu. Jadi aku berpikirnya itu ada tanggung jawab aku. Mereka masuk ke sini karena mereka percaya. Kalau mereka percaya berarti mereka juga harus mendapatkan sesuatu, mereka juga harus dapetin sesuatu. Benar nggak sih? Ya, Jadi benar. kalau kuncinya kamu tanya kenapa bertahan, karena aku nggak nemuin yang seperti AFC. Aku belum nemuin lagi, maksudnya yang segila AFC, yang foundernya, co-foundernya, manajemennya, mereka tuh begitu dekat sama member-membernya. Mereka tuh begitu perhatian. Aku nggak pernah tuh join di MLM sebelum ini ya. Aku ada MLM sebelum ini. Nggak ada tuh yang ulang tahun dikirimin kue atau dikirim kartu ucapan atau maksudnya yang diperhatiin, ya maksudnya diajak ngobrol seperti sahabat. Itu tuh biasanya ada gapnya. Kita tuh nggak bisa ngobrol gampang dengan founder segala macam. Benar nggak, Fer? Kita tuh berasa tuh kalau di tempat ini aku berasa tuh kayak ya udah kamu tuh alat untuk menghasilkan duit buat gue gitu loh. Jadi kita tuh cuma diperlakukan seperti ya udah kamu hasilin omset buat aku nih, kalau kamu hasilin omset ya aku kasih kamu apa, cuman take and give doang gitu loh. Tapi berbeda dengan AFK, aku lihat berbeda Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko, para leader, mereka tuh benar-benar tulus perlakukan kita tuh benar-benar gue nggak perlu keluarga, kamu adik aku gitu loh, aku pengen kamu juga sukses, aku nggak pengen kamu apa, jadi kalau kamu ada kendala atau apapun ayo datang ke sini, kami bantu gitu loh. Jadi mereka nggak pernah tuh yang kalau kita minta bantuan angkat tangan, nggak mau Pak, nggak mau tahu segala macam, nggak ada share. Bahkan pada saat aku lagi down-downnya segala macam tuh mereka datang ngomong nanya kenapa, walaupun cuma dengerin, nggak bakal menghakimi atau apa. Jadi aku merasa gue nggak bakal dapet yang kayak gini lagi gitu loh. Jadi kenapa gue nggak bertahan di sini? Benar nggak sih? Toh aku yakin banget di AFK ini bakal panjang umur, ini bakal long term. Ini bakal besar, sangat besar, karena aku tahu planningnya Pak Ernest, planningnya Pak Mike, planningnya Pak Niko, dan segala macam. Ini bukan planning untuk jangka pendek. Mereka memang planning itu untuk AFK bertahan 50 tahun lagi, kata Pak Niko gitu loh. Sampai mereka tuh udah taruh siapa mau kasih ahli waris ke siapa. Benar nggak sih ya? Kalau cuma buat 1-2 tahun, buat apa mereka taruh di dalam loginnya kita ahli warisnya siapa? Nggak mungkin kan, Chef? Mereka berani taruh ahli waris karena mereka benar-benar pikirin bahwa AFK ini bakal buat
jangka lama. Jadi kenapa gue harus memulai sesuatu yang baru, yang nggak pasti, yang belum tentu berhasil, dan ninggalin sesuatu yang udah nyata-nyata menghasilkan, nyata-nyata bagus, nyata-nyata baik, nyata-nyata membantu banyak orang. Gitu, kira-kira share. Bagus banget ini. Alasannya, why-nya banyak banget. Jadi kita di AFC itu mesti punya alasan ya, kenapa harus kita bertahan di sini, punya why. Jadi kita harus memikirkan bukan cuman segi materi aja. Nah, kalau kamu mikirin segi materi, profit kamu lagi tinggi, kamu puji-puji kan, lagi rendah, mungkin kamu caci-caci dan pergi. Nah, di bisnis ini lain, visi misinya lain dengan bisnis lainnya. Jadi konvensional itu kan untuk bonusnya untuk diri sendiri aja, keluarga atau sharing dengan teman dan sebagainya. Ini visi misinya ini sangat-sangat bagus dari Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko. Ini untuk bantu orang. Jadi kalau segala sesuatu yang dilakukan untuk bantu orang, pasti hasilnya akan baik. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman yang kok nggak closing ya, Ada tuh Ibu Fusniar dari Makassar, kan kita tahu 1 tahun tuh nggak closing. Tapi sekarang sangat-sangat beliau itu prospek itu sampai tengah malam ya, kata Pak Niko ya, itu benar-benar sekarang hasilnya dirasakan. Jadi di AFC ini benar-benar kita tanam lalu pasti akan tuai. Kita nggak pernah tuh melihat orang yang benar-benar konsisten di sini nggak berhasil, belum pernah saya, kecuali kamu on off males-malesan. Nah itu mungkin, nah itu bedanya di sini. Yang penting niat aja. Nah, teman-teman, hari ini sih aku sama Sherry nggak bakal yang tips-tips yang apa, yang slide panjang. Karena kita juga lumayan udah jenuh dengan karena motivasi ya. Motivasi itu kan nggak bisa beri kita apa-apa juga kalau kita nggak melakukannya juga. Cuman mendengar, tunggu indah pada waktunya dan sebagainya, nunggu rezeki datang, itu nggak akan dapat. Jadi intinya kita gerak terus di sini konsisten. Mau orang bosen, mau orang baper, nolak, kita lanjutkan, go on aja. Pasti ada hasilnya. Iya. Nah, jadi hari ini seperti aku janji sama Sherry tadi, teman-teman kira-kira pengen tanya apa yang mungkin kami miss, yang belum kami kasih tahu. Kami bukan yang paling hebat, teman-teman. Percayalah, teman-teman. Banyak orang hebat bukan di AFC. Ya, banyak orang yang jauh lebih hebat dari kami, yang lebih pintar, segala macam. Yang kami lakukan hari ini cuman kami mau mewakili semua orang yang merasa, gue nggak bisa. Kami bukan siapa-siapa. Gue nggak ngerti ini, gue gaptek, gue dari kota kecil, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Kami pengen mewakili semua yang seperti itu untuk bilang, hey, kami juga bukan siapa-siapa, kami juga nggak ngerti apa-apa, teman-teman. Tapi hari ini lewat AFC kami udah upgrade diri kami sampai sekarang ini. Bukan kenapa? Karena kami mau, teman-teman. Karena kami mau belajar, karena kami mau nyontek, karena kami mau upgrade, benar-benar kami mau upgrade diri kami gitu, kami paksa diri kami keluar dari zona nyaman, dan kami mau mewakili kalian semua yang mungkin merasa seperti kami dulunya, yang merasa gue nggak mungkin berhasil di AFC, kayaknya susah nih, kayaknya ditolak terus nih, kayaknya gengsi nih, malu nih. Justru kami pengen mewakili kalian semua buat bilang bahwa kalau kami bisa, teman-teman pasti juga bisa, sama-sama kita bisa gitu loh. Iya, di sini mungkin banyak yang ragu ya, nggak memulai atau bahkan stuck gitu ya, nggak tahu mau gimana. Itu biasanya karena cibiran orang, mikirin ini orang kalau saya lakukan ini pasti nanti dikata-katain gitu. Kan orang yang ngata-ngatain itu nggak beri kita apa-apa juga. Terus gengsi juga nggak beri kita apa-apa. Jadi kamu lakukan yang baik atau buruk pun tetap dikatain orang. Jadi kenapa kamu nggak lanjutkan aja? Atau kamu nggak ada yang beri kita uangnya juga bukan dari dia. Kita jangan mikirkan yang perkataan orang. Ya lanjutkan aja. Gitu. Nah sekarang kita buka sesi pertanyaan ya, share ya. Ini boleh. Pak Angga, waktu kami sampai kapan ya Pak Angga ya? Pak Angganya nggak tahu kemana. Waktunya bebas, Ci. Gini ya, jadi apa Pak Angga aja nih yang cari pertanyaannya? Oke, kalau saya takutnya nanti ada yang menurut saya nggak ini, ntar Ciriana sama Ciseri mau sharing gitu, saya takutnya gitu sih. Saya paling cuma bantu aja. Tapi utamanya tetap dari Ciriana sama Ciseri ya.
Boleh deh, Angga. Oke, ya udah teman-teman kita buka sesi pertanyaan ya. Kami jawab 5 aja, oke Chef? Ya, boleh. 5 oke ya. Hmm. Ayo silakan tanya mana pertanyaannya yang menurut kami relevan sama topik hari ini, kita jawab. Oke, teman-teman ya. Nih, share. Ada MY tanya, Maria Justina. C, kalau misal orang bilang MLM ya, jawaban tepatnya gimana, C? Mohon sharingnya untuk cross check bagi saya. Mungkin Riana dulu ya, kalau MLM itu coba. Oke, kalau aku ya, kalau orang tanya bilang, ini MLM ya? Aku bilang sama dia, ini tergantung bagaimana kamu mau melihatnya. Aku bilang, terserah kamu mau melihat ini MLM boleh, kamu melihat ini bisnis jual beli juga boleh, kamu mau melihat ini bantu orang juga boleh. Aku bilang, karena yang aku bilang aku nggak jalanin itu gitu loh. Karena yang aku jalanin itu adalah aku menceritakan diri aku. Jadi yang aku jual tuh sebenarnya diri aku sendiri gitu loh. Jadi aku nggak jualan MLM, aku bilang. Aku jualan itu cerita aku sharing itu cerita aku bilang sama dia. Jadi aku cuma ngerasa bahwa aku udah dapetin begitu banyak hal dari sini dan aku ngerasa sangat egois kalau aku nggak ceritain ke orang bahwa ini ada satu produk bagus yang bisa bantu orang sakit, yang bisa mungkin nyelamatin nyawa orang gitu loh, yang buat satu keluarga nggak mesti kehilangan orang tuanya atau kehilangan suaminya segala macam, yang bisa bantu keluarga untuk dapetin income lumayan dari sini, yang bisa bantu merubah hidup orang. Jadi aku bilang sama dia, aku cuma punya bisnis yang bisa bantu orang untuk dapetin impiannya di sini. Aku bilang, masalahnya kamu mau apa ya, ngemerekin dia sebagai apa, itu tergantung kamu. Aku bilang. Jadi tergantung gimana kamu bawanya. Karena orang beli itu biasanya karena apa? Karena satu dia percaya, satu dia butuh gitu loh. Kalau kamu bisa bikin dia percaya dan dia butuh, dia nggak peduli itu MLM atau enggak, dia nggak peduli apapun. Bener nggak? Dia akan beli kalau dia butuh dan dia percaya gitu loh. Kecuali kamu yang nge-labelin sendiri ini MLM, udah bikin gini loh, udah bikin sekali dia ngomong MLM tuh kamu langsung minder, langsung berasa langsung mati lah, ini pasti ditolak, ini pasti dia nggak suka, pasti dia udah negatif sama MLM. Kalau kamu nge-brandnya seperti itu bakal kenanya ke dia seperti itu. Jadi kalau orang bilang ini MLM ya, aku bilang sama dia tergantung gimana kamu menilainya, aku bilang. Karena di sini ada produk yang bisa bantu orang, ada bisnis yang juga bisa bantu orang, gini loh. Dan juga kamu juga nggak mesti cari orang juga, kamu mau boleh, kamu nggak mau juga boleh. Terserah kamu, karena di sini juga kamu nggak akan dipaksa kerja, kamu juga nggak akan dipaksa cari orang, semuanya sebebas-bebasnya kamu gitu loh. Yang pasti ketika kamu masuk, kamu dapat produk yang bisa kamu pakai. Setelah kamu pakai, kalau misalnya kamu ngerasa produk ini bagus dan kamu mau dapat duit juga dari sini segala macam, aku bisa bantu kamu supaya kamu bisa dapetin gratis dan jalanin bisnisnya tanpa apa ya? Tanpa kamu harus malu atau gengsi gitu loh. Terus gini teman-teman ya, aku punya satu tips juga teman-teman. Jadi aku ini kan sebenarnya tipenya juga gengsian teman-teman. Aku juga nggak bakal tawarin orang yang ngerayu-ngerayu orang, maksa-maksa orang join sama aku tuh aku nggak teman-teman. Jadi aku tipenya itu yang bikin orang tertarik dan orang yang cari aku biasanya seperti itu. Jadi kayak gini nih contohnya. Aku kan punya teman-teman nih, teman-teman SMA yang kadang-kadang reunian di sini kan. Seperti kata Pak Riko, kadang-kadang kan kita kalau ketemu teman reunian, mereka pas lihat kita tuh baru datang nih, langsung bilang, wah dari anak, ntar kita di prospek nih. Tapi aku teman-teman ya, sorry ya, aku belum pernah prospek temen aku, bener-bener nyata, langsung prospek sama mereka itu nggak pernah teman-teman. Jadi aku biasanya seperti Pak Riko, sorry ya, gue juga prospek juga milih-milih orang juga, nggak sembarangan juga gitu loh. Kalau kayak kalian ini biasanya bicara kayak kalian ini mah susah mah males lah gue prospek ngabisin waktu gue. Biasa gue begituin juga sih teman-teman. Jadi malah seperti ini, pas duduk kumpulan apapun lah, entah mau temen kuliah kayak mau temen SMA kayak mau temen suami aku kayak mau apa kayak, aku nggak pernah menjual KFC. Aku nggak pernah maksudnya sengaja ceritain produk segala macam. Aku biasanya storytelling. Misalnya aku bilang, gue kemarin baru pulang dari Papua loh, gue bilang. Di Papua itu ternyata gila ya, mereka tuh
sangat-sangat aware loh sama kesehatan. Jadi kadang-kadang aku ceritain, aku lihat orang yang sakit parah nih, stroke udah berapa belas tahun gitu loh. Tiba-tiba bisa jalan loh. Gue bener-bener kaget loh, padahal dia udah pakai segala macam obat, segala macam pijat, akupuntur segala macam. Jadi aku tuh biasanya story yang bikin orang tuh heboh, dan mereka tuh akhirnya dengerin aku gitu loh. Pas mereka dengerin aku, mereka mulai tanya. Jadi aku kayak nggak jual, teman-teman. Jadi kan beda ya teman-teman ya, berbeda bercerita dengan menjual. Benar ya, kalau kita bercerita kita nggak akan ngerasa malu, nggak akan ngerasa kayak kalau gue ditolak nih muka gue mau taruh di mana. Enggak, orang aku cerita kok. Aku cerita berarti ya kalau mereka tertarik, mereka mendengar dengan serius, oh berarti mereka tertarik, baru aku masuk lagi. Kalau enggak ya aku pindah cerita. Aku seperti itu teman-teman. Jadi untuk siapapun, untuk segala kalangan, mau dia orang kaya kayak, mau dia dinas kayak, atau apa kayak, kalau dengan cara seperti ini mereka nyaman, akhirnya mereka cuma merasa bercerita aja. Jadi kalau aku suruh kita sharing yuk, kita ceritain, nggak ada beban buat mereka untuk closing gitu loh. Tapi dengan mereka cerita setiap hari, 5 orang sehari, pasti terjadi closing gitu kalau dari aku share. Ya, mungkin saya sambil baca pertanyaan lain biar variasi gitu ya. Tadi ada yang nanya itu gimana laminasi testimoni. Jadi ini saya kasih lihat, nampak gak ya? Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kilas, nampak ya? Iya, nah ini kayak yang sakit diabetes, darah tinggi, ada gambar-gambarnya, gangguan jantung. Ini juga ada dapat dari kantor AFC. Nanti mungkin ada yang mau, bisa minta juga. Jadi ini biasanya pesan Pak Niko nih dilaminasi, dibawa kemana-mana, laminasi biar nggak rusak gitu loh. Jadi kemana-mana itu tinggal kasih lihat ini loh orang-orang yang sakit yang sudah tes produk ini dan bisa beri harapan. Jadi intinya ini langsung visual nampak orang-orang yang sakit apa bisa dicoba dengan produk kita. Nah ini chance closing-nya itu banyak, besar. Mungkin saya cari pertanyaan ya, Rin ya. Iya. Itu teman-teman nanti bisa minta sama upline-nya atau siapa ya teman-teman ya, karena itu udah di-share sih sama Pak Niko sih. Jadi itu maksudnya orang Indonesia ini kan nggak suka kita jelasin terlalu detail, terlalu panjang, terlalu apa. Jadi kalau kalian punya brosur seperti itu tuh mereka lihat, oh iya ya orang ini sembuh ya, kayak ini ya segala macam. Jadi kalian tuh ngomongnya juga lebih gampang, lebih enak masuknya. Cara masuknya lebih nyaman, lebih lebih simple. Dan mereka juga udah lihat gambarnya, jadi lebih gampang bikin tertarik mereka. Jadi untuk masuk itu, untuk ngobrol-ngobrol, bikin mereka tertarik itu lebih gampang. Itu sih, itu sarananya teman-teman ya. Iya, ini ada yang nanya, saya pertama kali join lebih banyak posting tentang produk, testimoni atau bisnisnya di Instagram. Itu awalnya saya join itu, saya cuman unboxing. Pertama kali itu unboxing, buka kotaknya. Ini saya cerita bahwa saya hari ini baru coba produk ini. Jadi nggak ada tulis apa-apa bahwa saya akan cobain dan saya akan cerita nantinya setelah saya coba. Karena saya tulis juga, saya juga nggak mau mengada-ngada, asal-asal tulis bahwa produk ini bagus, sedangkan saya belum coba. Biasanya saya tulis gitu. Awalnya sih itu, kemudian mungkin teman-teman ini yang kalau main di sosial media ya, ini salah satu yang manjur juga. Misalnya ada yang beli, kita screenshot. Atau misalnya ada yang payment-nya bayar gitu loh. Kita screenshot. Jadi intinya orang ini, kita bisa kasih lihat ke orang bahwa, oh ada yang beli loh sama saya. Berarti saya bisa dipercaya gitu. Jadi kamu jangan kalau udah closing, diam aja, jangan nggak di posting atau sebagainya. Orang tuh nggak tahu ada nggak sih orang yang beli sama kamu gitu loh. Nggak ada buktinya. Atau misalnya kalau ketemu orang, kamu foto sama dia bawa produk, tulis thanks for the trust, bahwa maksudnya kamu udah percaya saya, join saya. Nah itu lama-lama itu personal branding ya namanya ya. Jadi jangan sampai closing aja takut ketahuan, atau misalnya bonus saja takut ketahuan orang gitu loh. Jadi orang tuh nggak tahu sebenarnya ini orangnya ada atau enggak, ada yang masuk sama dia atau enggak, ada yang beli sama dia atau enggak. Itu
boleh dibilang itu dari dulu yang saya lakukan asal setiap closing ya. Setiap closing tuh selalu saya posting. Nah, itu salah satunya. Boleh dicoba. Diana mau Berarti ada 3 pertanyaan ya, Share ya. Sekarang pertanyaan keempat nih. Dari Ibet, dia tanya, Share, apa sih why terbesar Cece yang mendorong akhirnya keluar dari zona nyaman? Apalagi Cece kan sembari menjalani bisnis keluarga di bidang kayu gitu loh, udah berkecukupan gitu loh, Share. Tapi kenapa kamu masih mau jalanin AFC, benar-benar bertahan, benar-benar serius jalanin AFC? Kenapa? Why-nya apa, Share? why-nya. Why-nya. Oke, saya melihat tuh manajemennya itu beda dengan kalau ini kan AFC ini kan dibawa oleh Pak Enes, Pak Mike, Pak Niko. Jadi kita tahu tuh mereka itu tujuannya apa. Pertama itu kan bantu orang. Jadi awalnya kalau cuman karena uang aja, pasti udah stop. Pasti saya cuma konsumsi. Jadi saya pikir lagi, kenapa saya saya bertahan di bisnis ini? Karena bisa nolong orang banyak. Jadi kalau mungkin aja seperti yang Riana pernah cerita, ada yang ngomong sama Riana ya, karena kamu saya bisa hidup gitu loh. Saya nggak jadi apa kemarin ya, kan nggak jadi meninggal gitu loh, karena kamu loh C, gitu loh. Rasanya gimana gitu lah, itu lain. Jadi kalau kita jualan produk yang online gitu atau misalnya cuman beli barang gitu kan nggak ada orang beli barang sama kita misalnya kita jual online atau apa itu nggak ada kepuasannya, maksudnya nggak ada rasanya orang itu kita menolong orang gitu nggak ada gitu loh, cuman terima uang aja, jadi nggak ada visi misinya, nggak ada apa-apa. Di sini itu ada jelas. Nah, terus yang seperti Riana bilang juga, kalau kita berhenti, kita nggak tahu tuh suatu hari kita nolongin siapa. Kita bisa ketemu orang sakit yang segimana, yang nggak ada harapan. Terus kita nggak bisa menolong orang segi finansial dan sebagainya. Nah, ini banyak ya teman-teman di AFC yang sebenarnya masih punya penghasilan yang nggak perlu penghasilan tambahan, tapi juga jalanin. Sebenarnya itu semuanya itu dari why seperti ini, mau bantu orang. Beda, karena mereka juga dapat uangnya udah mudah kan, tapi di sini mereka bertahan. Itu sebabnya di AFC ini begitu. Nah, itu why saya, dan kemudian satu lagi itu downline tentunya. Nah, kalau saya tinggalin tuh gimana? Nah, itu salah satunya kayak gitu. Ya benar-benar. Kalau kita mikirin ya, kalau sampai gue stop ya mereka juga pasti mikir, ini juga si Sherry stop, ini Riana juga stop. Terus mereka ngapain gitu loh. Jadi kayaknya kesannya tuh ada tanggung jawab, bener gak Sher? Kita juga ada ngerasa bahwa ini tuh ada hidup orang banyak juga loh, bener gak Sher? Ada mereka yang benar-benar dapatnya tuh dari sini doang. Ya nggak sih Sher? Jadi ngerasa kadang-kadang enggak loh, aku benar-benar di sini tuh udah bisa bisa bantu banyak orang, benar-benar nyata kok hasilnya gitu loh. Kenapa nggak diterusin, kenapa nggak dikerjain? Kita udah sampai sejauh ini kok, ngapain sih harus berhenti? Udah benar-benar benar-benar udah tahu apa yang kita dapetin di AFC. Nggak ada yang rugi, nggak ada yang benar-benar nggak ada yang merugikan orang juga, benar-benar kita udah bisa bantu orang banyak juga, tinggal jalanin aja, tinggal sharing doang kok. Kalau di bisnis lain kita stop nih, kita berhenti nih, mungkin kita harus keluarin modal banyak lagi untuk mulai satu bisnis yang lain. Kalau di AFC, misalnya kita lagi down nih, besok kalau kita mau bangkit lagi, tinggal mulai sharing lagi aja. Nggak ada yang teman-teman harus keluarin, nggak ada modal lagi, nggak ada harus keluarin duit, nggak ada harus ngapa-ngapain gimana gitu loh. Bener gak sih? Benar. Tadi ada slide saya yang hilang lagi kan, itu saya mau kasih saran dikit aja. Kalau bisa coba teman-teman itu kumpul sama timnya gitu di suatu acara, kita bisa lakukan tes cek kesehatan gratis. Jadi teman-teman kita bisa kasih sounding ke orang-orang yang belum mengenal AFC bahwa ada produk begini, bisa untuk penyakit apa, bisa nolongin finansial kita atau sebagainya. Itu sounding dulu. Jadi kayak ada acara kantor misalnya, biasanya itu pagi itu ada senam-senam gitu ya. Bisa habis senam itu kita ada cek kesehatan. Nah, jadi perkumpulan seperti ini nanti bisa bantu kamu closing juga. Jadi kalau misalnya ada acara lomba apa gitu, lomba nari lah, aerobik lah, lomba apa gitu, kita juga bisa pasang stand di sana sama tim kamu. Nah, kamu bisa kenalin produk kamu di sana. Itu cepat sih.
Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Ci, gimana caranya buat status yang menarik? Share. Status di Ya. kayak caption. Buat postingan yang menarik lah, share. Oh, biasanya kalau caption itu kan kita cerita itu dari dalam hati ya. Maksudnya kita pengen apa, kita tulis bahwa jangan cuman copy paste dari banner kantor atau copy paste dari orang lain lah misalnya. Jadi kita itu ada ciri khas sendiri masing-masing, kita mau nulis apa sesuai dengan hati kita. Pertama nih, kalau kamu mau closing ya, intinya kita harus cinta produk dulu. Terus kita harus cinta perusahaan ini. Itu nanti kita bisa tahu, orang bisa tahu bahwa kamu benar-benar tahu produk ini dan perusahaan ini. Jadi jelasinya itu terpancar dari kita. Itu satu-satunya. Terus cerita itu dengan gaya khas kamu sendiri ya, jangan tiru-tiru orang itu nanti. Jadi tentunya ada perbedaan. Benar. Kalau aku gini loh, status menarik gini loh. Menariknya itu kan ukurannya apa gitu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang tuh aku juga sama awalnya teman-teman. Aku tuh kan perfeksionis gitu loh. Jadi aku selalu pikir ini status ntar di like orang ya, enggak ya, di komen orang enggak ya. Jadi akhirnya malah nggak posting-posting teman-teman. Karena gini, kita nggak tahu menariknya buat share, belum tentu menarik buat yang lain gitu loh. Tapi aku sih mikirnya gini, apa yang dari hati, apa yang pengen kita posting, posting aja. Jangan pikirin like, jangan pikirin komen, jangan pikirin apa gitu loh. Yang penting kalian kadang-kadang tuh memang nggak ada like, nggak ada komen, tapi orang memantau gitu, orang melihat. Daripada nggak ada sama sekali, benar nggak? Seperti kata Sherry sih, jangan cuma copy paste. Ya sesekali lagi nggak ada ide, bolehlah copy paste. Tapi maksudnya kalau bisa bikin yang original dari kalian, kata-kata kalian yang orang tahu bahwa oh ini kata-katanya Sherry, oh ini memang tipenya kata-katanya Riana gitu loh. Jadi apa yang kalian tulis, orang Indonesia tuh memang suka storytelling, mereka memang suka membaca sesuatu yang ada ceritanya. Jadi teman-teman kasih tahu aja seperti itu, nggak usah panjang-panjang juga. Jadi pasang status misalnya sehari 5 kali lah atau berapa kali lah, jangan terlalu banyak-banyak banget juga ya, sampai bertitik-titik juga ntar nggak orang baca. Cuman maksudnya kalau kalian udah rutin nih kasih status dan statusnya cukup hal-hal yang menarik untuk dibaca, hal-hal yang lagi terkini, kita update lah. Kita mulai belajar juga apa sih yang orang Indonesia suka, apa sih yang kira-kira banyak sering viral tuh seperti apa sih gitu loh. Nah dari situ ntar kita upgrade postingan-postingan kita, jadi tambah menarik seperti itu. Gitu ya Share ya. Itu kalau saya posting, saya nggak mikirin titik-titiknya, Rin. Kamu bisa lihat story saya tuh banyak banget. Jadi tuh boleh memang ya ada nih yang bilang kamu posting AFC terus tiap hari, orang juga bosen kali gitu-gitu. Tapi saya tentunya itu kasih masukan untuk saya juga. Tapi saya juga selingin juga postingan yang lain, misalnya postingan tentang keluarga anak kita, terus postingan ada yang cerita lucu dan sebagainya, ada yang dari TikTok. Kita bisa ngambil, jadi orang tuh nggak bosen lah, klik-kliknya jangan AFC semua. Nah itu Selipin lah ya Share ya. Ya diselipin. Terus mungkin teman-teman bisa belajar buat TikTok atau edit-editan gitu ya. Itu benar-benar terbantu sih. Jadi kan nanti ada template-nya, kita masukin video aja, itu udah otomatis, udah benar-benar canggih lah. Nggak usah takut gaptek sekarang. Iya, sekarang banyak banget soalnya aplikasi-aplikasi yang bantu kita bikin video cepet gitu loh. Kita tinggal masukin foto udah jadi videonya, kata-katanya juga udah jadi. Teman-teman tinggal mau belajar apa enggak, klik aja di YouTube. Gimana cara bikin video estetik gitu loh. Gimana maksudnya bikin video di TikTok segala macam. Itu banyak banget teman-teman, tinggal belajar mau apa enggaknya. Sama aku sama Sherry sama-sama gaptek teman-teman. Percayalah, kami tuh kadang-kadang nyari tombol apa, ini gimana sih, matiin notification aja kami nggak ngerti kadang-kadang teman-teman. Jadi lucu, aku sama Sherry tuh lucu berdua. Ini gimana ngeratiin notification-nya? Kok ini getar terus nih handphonenya? Jadi kami tuh sampai kayak gitu teman-teman gapteknya. Cuman aku sih selalu yakin, selama kita mau belajar, sekarang tuh fasilitas banyak banget teman-teman. Coba-coba aja, coba salah, nggak tahu tanya orang, jangan malu tanya, jangan malu terlihat, gila ini kok orang ini
bego banget ya, aku nggak tahu apa-apa ya. Jangan ngerasa kayak gitu. Kadang-kadang orang tuh nggak berpikir seperti itu, teman-teman. Kita aja yang berpikir, kalau gue nanya ntar dia mikir gue bego banget kali ya. Enggak, sebenarnya enggak gitu loh. Tanya aja. Dan orang-orang AFC itu rata-rata semuanya yang memang baik hati, semuanya kasih tahu kok. Kalau kalian tanya, gimana ya cara bikin ini ya, mereka kasih tahu kok. Aku belum ada ketemu yang pelit nggak mau kasih tahu, tuh belum ada teman-teman di AFC. Percaya deh, tanya aja teman-teman. Ya, oke, ini udah 5 pertanyaan. Aku Mungkin juga ada nggak satu mau lagi sih, sampai ini lumayan apa? sih, bagus. Ada Apa? satu lagi, Rin. Ada satu lagi mana? Ini boleh ya, tambah ya. Ini Riana dan Sherry tanya sedikit dong, member harus dibatasi berapa lama harus belajar mandiri? Walau gaptek harus belajar, semua harus sendiri gitu. Ini mungkin saya jawab dulu ya. Kalau member, jangan dibatasin berapa lama harus belajar mandiri. Tapi kita beri contoh ya. Misalnya kita tuh yang belum tahu apa-apa, kita cari tahu, belajar. Kita kasih contoh ke member kita. Kalau kita suruh-suruh member atau maksa member atau marah member gitu, itu nggak akan gerak. Jadi biasanya kalau upline kerjain apa, itu downline ikut. Kalau upline-nya nggak males, nggak aktif, itu downline-nya mungkin akan terikut. Tapi nggak semua gitu ya. Tergantung niat diri kamu sendiri. Misalnya upline nggak aktif pun, kalau kamu niat pasti bisa. Nah, dulu tuh saya cari tahu semuanya karena saya merasa produk ini udah cocok. Jadi saya harus cari tahu. Terus lumayan boleh dibilang produk ini kan nggak murah. Jadi saya harus cari cara gimana cara konsumsi yang irit. Nah, itu saya belajar semuanya. Terus yang saya cerita tadi di Home Talk, terus belajar dari para leader juga, tanya-tanya juga. Intinya itu niat. Kalau kamu tuh nggak niat apa-apa gitu, itu pasti nggak bakal gerak. Nggak bakal gerak. Jangan terlalu bergantung pada upline juga. Tapi kepada diri kamu sendiri. Kamu mau, saya rasa itu di AFC itu nggak ada yang lebih gampang dari AFC lah. Maksudnya kalau kamu niat konsisten, kalau kamu nggak bisa, kamu belajar. Kamu ikut upline. Atau kamu nanya-nanya upline atasmu lagi. Nah, itu pasti bisa, semuanya dipelajari. Dan kemudian itu intinya di AFC itu gerak aja. Kamu lagi nggak ada penghasilan, mau berapa lama pun, kamu gerak aja. Pasti ada jalannya. Itu bedanya dengan bisnis konvensional yang sehari 2 hari nggak jualan, itu rugi. Nah, di sini kamu belajar terus di sini, tapi pasti nanti akan ada hasilnya. Tapi kalau kamu stop, ya nggak bakal ada hasilnya. Iya, benar teman-teman. Jadi kalau misalnya member dibatasi, aku sih juga nggak pernah batasi. Selama mereka mau, selama mereka datang, nanya. Memang kadang-kadang nggak mungkin ya aku cariin satu persatu member kalau udah banyak banget gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh maksudnya selama mereka mau, ya mungkin mereka lagi ada daunnya, mereka lagi enggak. Tapi pas mereka mau balik lagi, comeback atau apa segala macam, nggak pernah aku batasin. Oh dia cuma 3 bulan, habis ini kalau dia mau jalan ya udah gue tinggal. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi selama dia mau, kapan aja dia mau mulai lagi, kapan aja dia mau coba lagi, selalu kami welcome banget teman-teman. Nah, cuman maksudnya gimana supaya mereka bisa mandiri? Kalau aku sih biasanya seperti ini, aku selalu bilang sama mereka di awal 4 kali pertama aku yang ngomong kamu dengerin ya. Terus 4 kali berikutnya aku ngomong kamu bantuin ya. 4 kali berikutnya kamu yang ngomong aku bantuin ya. 4 kali berikutnya kamu yang ngomong aku yang liatin ya. Kalau misalnya kamu agak susah, ntar aku bantu masuk. Jadi kita harus percaya bahwa mereka bisa. Kadang-kadang kan gini, kita tuh nggak percaya member kita bisa. Jadi pas mereka lagi prospek tuh, karena kita takut dia salah ngomong nih, jadinya kita langsung masuk terus. Jadi dia nggak ada kesempatan ngomong. Jadi akhirnya lama-lama merasa, kayaknya gue nggak bisa nih. Kayaknya kalau gue ngomong jelek nih. Akhirnya dia tambah nggak percaya diri teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh benar-benar harus berani pas kita lagi temenin nih, lepas dia ngomong. Dia diem, kita diem aja. Dia mau nggak mau dia pasti ngomong karena itu temennya dia gitu loh. Pasti dia ngomong. Nah, nanti sambil dia ngomong baru kita bantu-bantu dikit-dikit masuk segala macam. Pokoknya lama-lama biar dia timbul rasa percaya dirinya, dia merasa bahwa aku bisa ngomong kok. Karena orang tuh kadang-kadang harus coba, ibaratnya gini loh. Kadang-kadang orang tuh misalnya suruh dia berenang nih, dia nggak berani nyebur ke air nih. Kalau dia nggak nyebur ke air, gimana dia belajar berenangnya, bener nggak? Kadang-kadang memang harus ada satu orang yang dorongin aja gitu loh. Toh maksudnya kalau sampai ada apa-apa, kita kan bisa tolongin gitu maksudnya teman-teman. Jadi kalau buat member-member yang mau kita bantu mereka mandiri segala macam, pertama kita harus percaya dulu sama mereka. Jangan kita selalu berasa kalau dia ngomong nih nggak bakal pusing nih, kayaknya dia nggak bakal bisa nih. Selama kalian berpikir
seperti itu sama member, dia selamanya nggak akan mandiri karena kalian selalu backupin terus gitu loh. Tapi kalian temenin, terus biarin dia ngomong, biarin dia coba sambil bantu selip-selipin segala macam. Gagal, pusing, nggak apa-apa gitu loh. Tahap belajar namanya nggak mungkin orang sekali belajar berenang langsung bisa berenang, bener nggak? Tapi kalau dia coba sering, lama-lama dia mulai tahu nih, kalau aku ngomong seperti ini kayaknya nggak enak nih, kalau aku ngomong seperti ini nggak closing nih, kayaknya aku ngomong seperti ini belum klik nih, segala macam. Tapi dia belajar, yang penting dia berani dulu teman-teman, kasih mereka kesempatan. Oke, untuk tanya jawabnya mungkin Sudah. gitu dulu ya, share ya. Ya, cukup ya. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita dengerin pesan-pesan maksudnya dari Sherry, apa yang pengen dia kasih tahu teman-teman, yang apa tips trik apa atau pesan-pesan apa nih buat teman-teman yang hari ini hadir di Zoom sama hadir di Facebook, apa yang kira-kira Sherry pengen kasih tahu sama teman-teman hari ini? Oh, saya dulu ya. Ya. Saya dulu ya, Rin. Oke. Mungkin pesan saya tuh teman-teman di sini kan mungkin ada yang belum member, juga udah ada yang member tapi mungkin merasa stuck atau gimana. Terus yang belum member lagi sanksi mau join atau enggak. Gini loh, kamu yang belum member join aja dulu. Seperti saya dulu ya. Join aja. Saya nggak tahu apa-apa, mau bonus berapa, pairing berapa. Intinya tuh kita bisa lihat sendiri. Di AFC ini bonusnya itu nggak pernah telat dibayarkan. Besoknya langsung bonus. Itu kalau soal bonus ya. Terus soal bonusnya yang nilainya yang besar, kita bisa lihat juga teman-teman kita yang udah join, hasilnya gimana. Nah, seperti itu. Intinya kalau kita mikir, suatu saat kamu bakal join juga di sini sih. Saya yakin sih, karena AFC itu bakal besar. Jadi kamu bagusan yang seperti kata Ci, yang Bandung itu ya, take position. Kita pas lagi ada promo satu box, kita member dulu. Nah, member dulu, jangan mikirin gimana jalannya, bisa jalan atau enggak, bisa jual atau enggak. Pokoknya kita ngambil keputusan dulu, itu yang penting. Karena kalau kita biasa udah ngambil keputusan, terus kita udah jalanin, itu otomatis kita bisa nantinya. Jangan nanti kalau mikir-mikir, tapi rupanya joinnya nanti tahun depan, itu biasanya ya kalau memberku ya, aduh, share tahu gitu, saya join dari dulu. Semuanya pada bilang gitu. Jadi intinya itu untuk yang belum member ya. Kalau yang udah member, teman-teman, mungkin saya bisa bilang bahwa kalau jenuh, kalau lagi males atau lagi nggak tahu mau ngapain, ya udah pause dulu. Nanti kita sambung lagi. Karena ini potensi yang jangka panjang. Kalau kita stop, benar-benar, kita nggak akan tahu kita bisa jumpa siapa, kita bisa nolongin orang, siapa aja, kita nggak tahu bakal kedepannya gimana. Intinya ini nggak ada ruginya. Kalau nggak closing pun nggak masalah. Jangan baper. Maksudnya jangan karena, aduh, nggak closing, udahlah, nggak mau lagi. Itu benar-benar sih kita jalanin terus konsisten. Nggak closing pun nggak rugi. Jadi kita boleh dibilang di AFC itu udah paling mudah. Semuanya mudah. Tinggal kita gimana cara jalaninya. Kalau nggak ngerti bisa nanya-nanya. Bisa didampingi upline. Juga bisa bantu downline. Nah, ini kita bisa mikir nanti kalau udah punya downline kita bisa saling bantu. Itu kalau downline to closing itu sangat-sangat bahagia loh Mas saya lihatnya dibanding kita closing sendiri. Nah, jadi di bisnis ini bisnis kalau ditanya kenapa closing gitu ya, kita pelajari aja karakter manusia. Itu paling benar dah. Kalau misalnya kita tahu orangnya itu gimana, kita masuknya dari mana lebih gampang. Jadi pelajari karakter manusia, pasti closing-nya lebih gampang. Jangan kita ngomong banyak, tapi lebih banyak mendengar. Nah, mungkin teman-teman ini aja sih pesan saya. Dari Riana gimana? Oke, thank you, Chef. Kalau aku gini teman-teman, aku kan tipe yang overthinking seperti yang aku bilang sama teman-teman ya. Aku selalu berpikir,
orang mikirin apa ya kalau aku posting ini ya, ntar orang mikirin apa ya, ntar dipikir jangan-jangan suami aku nggak ngasih duit. Dulu pernah mikir seperti itu, tapi terus aku dikasih tahu seperti ini teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu gimana orang menilai kita gitu loh. Kita nggak pernah tahu bahwa apa sih yang orang lihat dari kita gitu loh. Kadang-kadang tuh aku cuma pikir gini loh. Kita nggak tahu apakah cerita kita akan menginspirasi mereka atau enggak, apakah cerita kita akan bermanfaat ke mereka atau enggak. Tapi selama kamu berpikir bahwa itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, menurut kamu ya, nggak usah pikirin pikiran orang. Pokoknya selama kamu berpikir bahwa yang kamu sharing itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Walaupun kamu nggak dapat apa-apa, walaupun mungkin kamu nggak dapat konnichiwa dari situ, atau mungkin kamu nggak closing dari situ, atau kamu nggak dapat like, kamu nggak dapat komen, kamu nggak dapat apapun, nggak dapat kredit apapun, tetap lakukan aja yang terbaik yang kamu bisa, karena kamu nggak pernah tahu bahwa mungkin yang kamu lakukan itu ada seseorang yang sedang diam-diam mengamati, entah dia anak-anak kita yang sedang lihat mamanya berjuang, atau seseorang yang diam-diam sedang berjuang dengan permasalahan mereka, dan mungkin kamu bisa membuat mereka mereka itu terinspirasi dengan apa yang kamu ceritain dan bisa kasih mereka harapan dengan apa yang ceritain. Jadi selama itu baik, selama itu bagus, keep doing this, keep doing gitu aja, keep sharing aja gitu. Jadi nggak usah pikirin apa-apa aja. Kadang-kadang tuh kita yang negative thinking dulu, yang berpikir bahwa ntar dia pikir gini deh, ntar dia pikir gue sombong deh, ntar dia mikir ini. Kita yang bikin itu negatif ya kita. Sementara di merekanya belum tentu mereka berpikir seperti itu. Aku selalu berpikir sesuatu yang baik pasti ada sampai ke seseorang itu baik gitu loh. Dan ketika itu baik sampai di mereka, kebaikan itu pasti terus menyebar gitu aku bilang. Dan AFK ini isinya benar-benar kebaikan semuanya teman-teman. Teman-teman mau sharing produk itu baik, teman-teman mau sharing bisnis itu baik, teman-teman mau sharing komunitas itu baik, jadi nggak ada sesuatu pun yang negatif dari AFK. Jadi kenapa nggak sharing? Karena yang kalian tebarkan itu kebaikan, dan suatu saat aku percaya itu bisa jadi harapan buat mereka yang lagi mencari. Entah kapan, mungkin nggak hari ini, tapi siapa tahu bulan depan, siapa tahu tahun depan, tapi itu baik gitu loh. Oke. Kita kembaliin ke Angga ya. Oke, siap. Thank you, Ci. Super keren. Sampai penutupnya pun super bagus. Terima kasih buat Ci Riana sama Ci Sherry sharingnya ya, Ci ya. Semoga banyak. Semoga nanti kan itu terakhir ada berapa ya? 7 batch kalau nggak salah saya itu kemana ya? Western ya? Atau kemana gitu? Dari Firenze. Semoga nanti ada 70 batch ya, Ci, berarti ya. Amin. Aduh, 70 batch tuh semua. Ini karena banyak yang nggak mau berangkat aja, enggak. Sebenarnya banyak banget yang berangkat. Nah iya, karena pada tergiur juga kan. Maksudnya pada tergiur kayak, wah iya nih tuker kayak begini, lumayan produknya mungkin nanti kita bisa jual lagi atau gimana gitu. Cuman itulah yang tadi alasannya kenapa nggak usah dijual, kenapa harus dinikmatin dan lain-lainnya udah dijelasin barusan, udah masuk topik materinya juga dari Ci Sherry dan Ci Riana ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Mungkin itu aja teman-teman trainingnya. Semoga bisa achieve ke trip-trip selanjutnya yang kali ini masih ada dibuka 4 trip. Semoga seenggaknya achieve salah satu lah, kalau nggak semua gitu ya. Nggak masalah. Yang penting cobain berangkat bareng AFC baru nanti kita akan ada sesi lagi sama Ci Riana sama Ci Sherry kalau teman-teman semua udah achieve mungkin ya kan. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Thank you, Ci. Terima kasih semuanya. Salam. Thank you, Angga. Thank you, Sherry. Thank you, teman-teman yang udah join hari ini. Semoga bermanfaat ya. God bless you all ya.